Dari mana kamu mendapatkan kalung itu? Bola mata Presdir Nusantara Group, Suryo Kusuma, bergetar hebat. Kalung dengan permata biru yang melingkar di leher, sekretaris barunya itu, adalah satu-satunya kalung di dunia yang ia gambar dan buat sendiri untuk wanita yang ia cintai 30 tahun yang lalu. Wanita itu menghilang begitu saja pada suatu hari, hanya meninggalkan selembar pesan singkat. Tapi bagaimana bisa kalung itu sekarang berada di leher sekretaris barunya? Ini peninggalan almarhumah ibu saya. Kalung peninggalan almarhumah ibunya? Jantung Suryo berdegup kencang bagai orang gila. Siapa sebenarnya sekretaris ini? Sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan, agar saya bisa menyapa Anda satu persatu. Semua cerita ini bermula pada hari ketika sekretaris baru, Ayu Lestari, masuk kerja untuk pertama kalinya ke ruang Presdir. Di pagi buta, bus Transjakarta, yang penuh sesak terasa pengap oleh suhu tubuh dan bau keringat para penumpang. Ayu beruntung mendapatkan satu kursi kosong, namun lautan manusia yang berangkat kerja berjejalan hingga ke lorong, membuat pandangannya terhalang. Ayu memeluk ratas usangnya di atas pangkuan. Dari celah resleting tasnya, sudut sebuah kotak perhiasan kecil sedikit menyembul keluar. Setiap kali bus berguncang, Ayu memasukkan tangannya ke dalam tas untuk memastikan kotak perhiasan itu tetap aman. Di dalamnya terdapat satu-satunya barang peninggalan ibunya, sebuah kalung. Saat ia membuka sedikit tutup kotak itu, sebuah batu safir biru tua memancarkan cahaya yang dalam di bawah pantulan lampu neon bus. Permata yang dipotong berbentuk tetesan air itu dikelilingi oleh benang perak, yang meliuk-liuk seperti pusaran air. Desainnya seolah menangkap momen presisi. Saat setetes air mata jatuh, Ayu kembali menutup kotak itu sambil menghela napas. Pelan, ibunya tak pernah melepaskan kalung itu. Setiap kali Ayu bertanya tentangnya, ibunya selalu berkata, setelah Ayu, ini adalah hal yang paling berharga bagi ibu. Saat mengucapkan kalimat itu, selalu ada bayangan kesedihan yang tipis di sudut mata sang ibu. 6 tahun lalu, setelah ibunya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, hanya kalung inilah yang tersisa di tangan Ayu. Sebagai satu-satunya peninggalan, Ayu menjaganya dengan sangat hati-hati. Hari ini adalah hari pertama Ayu bekerja sebagai sekretaris di ruang Presdir Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Itu adalah posisi yang diperebutkan oleh ratusan pelamar. Sesaat sebelum turun dari bus, Ayu menekan kotak perhiasan di dalam tasnya. Sekali lagi, seolah sedang menggenggam tangan ibunya. Gedung kantor pusat, Nusantara Group menjulang tinggi di jantung kota Jakarta. Dinding luar kaca, memantulkan sinar mentari pagi yang menyilaukan. Ayu berdiri di depan gedung, mendongak lama menatap puncaknya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tak bisa membedakan apakah itu karena gugup atau antusias. Mengambil napas dalam-dalam, ia melangkah masuk ke lobi. Setelah menerima kartu identitas karyawan di meja resepsionis, ia naik lift dan menekan tombol lantai teratas. Saat pintu terbuka, lorong yang luas terbentang di hadapannya. Lantainya terbuat dari marmer, dan lampu-lampu mewah memancarkan cahaya lembut di kedua sisi lorong. Suara ketukan sepatu hak tinggi Ayu bergema di lorong yang sunyi itu. Setibanya di depan ruang sekretariat, pintu terbuka dan seorang pria paruh-baya, berpakaian rapi melangkah keluar. Ia adalah Budi Santoso, kepala sekretaris. Di usianya yang menginjak akhir 40-an, posturnya tegak dan tatapan matanya tajam. Namun, matanya tidak menatap Ayu dengan dingin. Ayu Lestari, benar, saya sudah menunggu. Ikuti saya. Suara kepala sekretaris itu rendah dan tenang. Ayu menunduk memberi salam lalu mengikutinya berjalan ke bagian dalam lorong. Sambil berjalan, Pak Budi menyampaikan beberapa instruksi singkat. Bapak Presdir tidak suka basa-basi. Laporan harus ringkas, pertanyaan hanya untuk hal yang benar-benar penting. Masuklah, perkenalkan diri, dan tunggu instruksinya. Ayu mengangguk sambil meletakkan tangan di dada. Jantungnya berdebar keras seolah memukul rongga dadanya. Pak Budi berhenti di depan pintu kayu jati yang besar. Ia mengetuk 2 kali lalu membuka pintu. Ruang kerja Presdir sangat luas. Salah satu sisi dindingnya terbuat dari kaca, penuh, memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Di atas meja, kerja kayu yang kokoh, dokumen-dokumen bertumpuk rapi, dan di baliknya duduk seorang pria. Suryo Kusuma, Presiden Direktur Nusantara Group. Usianya menjelang 60 tahun, namun bahunya lebar dan posturnya tegap. Rambutnya yang mulai beruban disisir rapi ke belakang, dan tatapan matanya di balik kacamata tertuju tajam pada dokumen. Meskipun ia tahu Ayu telah masuk, ia tidak mengangkat kepalanya. Tangan yang memegang pena mesin perlahan bergerak di atas dokumen. Pak, ini sekretaris baru kita, Ayu Lestari. Pak Budi memperkenalkan.
Tapi, Suryo tetap tak mengalihkan pandangannya dari kertas. Duduk. Hanya satu kata, singkat dan kering. Ayu duduk dengan hati-hati di kursi depan meja. Pak Budi memberikan isyarat penyemangat dari matanya, lalu diam-diam menutup pintu dan keluar. Saya Ayu Lestari. Mulai hari ini saya akan bertugas di ruang sekretariat. Saya akan melakukan yang terbaik. Suara Ayu sedikit bergetar. Suryo masih menunduk membalik-balik dokumen. Kamu sudah membaca map itu? Suryo menunjuk map biru di sudut meja dengan dagunya, tanpa mengangkat kepala. Ayu buru-buru mengambil map itu. Sudah Pak. Kalau begitu ringkas laporan, kinerja kuartal ketiga di situ dan sampaikan padaku. Itu adalah perintah yang mendadak, tapi Ayu tidak panik. Faktanya, sejak wawancara kerja, ia diam-diam telah mempelajari data kinerja terbaru Nusantara Group. Sambil memindai dokumen itu dengan cepat, ia mulai memaparkan angka-angka kuncinya. Suryo mendengarkan laporan Ayu cukup lama sambil matanya tetap terpaku pada dokumen. Sesekali ia menuliskan sesuatu dengan penanya, tapi tak sekalipun ia menatap Ayu. Ayu terus melanjutkan laporannya, berusaha menenangkan suaranya yang gugup. Laporan itu hampir selesai ketika Suryo perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus wajah Ayu di balik dokumen. Namun pada detik itu, bola mata Suryo bergetar hebat. Di sela-sela kerah blus, Ayu, sebuah permata biru tua memancarkan cahaya lembut. Batu safir berbentuk tetesan air, dikelilingi oleh benang perak yang meliuk-liuk membentuk pusaran. Desain yang hanya ada satu di dunia itu tak akan pernah bisa dilupakan oleh Suryo. 30 tahun yang lalu, ia sendiri yang memilih batu permata itu, menggambar desainnya di atas kertas, dan menyerahkannya ke perajin perhiasan. Pena di tangan Suryo tergelincir. Dengan bunyi klak, pena itu menggelinding dari meja dan jatuh ke lantai. Namun, Suryo bahkan tidak berpikir untuk memungutnya. Dengan wajah kaku, ia hanya menatap kalung Ayu. Ayu yang terkejut, membungkuk untuk memungut pena tersebut. Saat ia melakukannya, kalung itu keluar dari blusnya dan terlihat lebih jelas. Batu safirnya memancarkan cahaya biru pekat di bawah lampu neon. Bibir Suryo mulai bergetar halus. Kalung itu. Suara Suryo parau. Suara yang biasanya lantang dan tak tergoyahkan saat berpidato di depan ratusan orang itu, kini terdengar lemah seperti kehabisan napas saat sekadar mengucapkan beberapa patah kata. Ayu mengangkat kepalanya menatap Suryo. Wajah presdir itu pucat pasi. Sulit dipercaya bahwa pria dengan tatapan mata yang terguncang hebat ini adalah orang yang beberapa saat lalu memeriksa dokumen dengan sangat dingin. Dari mana kamu mendapatkan kalung itu? Suara Suryo bergetar. Ayu memasang wajah bingung karena tak mengerti maksudnya. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya dan menggenggam kalung itu. Oh, ini peninggalan almarhumah, ibu saya. Jawaban Ayu sangat tenang. Tapi bagi Suryo, satu kalimat itu terasa seperti paku yang menancap di dadanya. Peninggalan almarhumah ibu. Kata-kata itu bergema bagai petir di kepalanya. Suryo tak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ia berulang kali membuka dan menutup mulutnya sebelum akhirnya memaksakan diri berbicara. Cukup untuk hari ini, keluarlah. Suaranya terdengar sangat tertekan. Ayu, dengan ekspresi cemas karena takut melakukan kesalahan, berdiri dari kursinya. Ia membungkuk dalam-dalam untuk memberi salam, lalu membuka pintu dengan hati-hati dan keluar. Bahkan setelah suara pintu ditutup terdengar, Suryo tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Ia menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi sambil menatap langit-langit. Bahkan untuk menghembuskan napas pun terasa berat. Bagian tengah dadanya memanas hebat lalu mendingin seperti es secara berulang-ulang. 30 tahun. Wanita yang menghilang tanpa kabar 30 tahun yang lalu. Wanita yang pergi tanpa jejak, hanya meninggalkan selembar pesan singkat. Wanita yang bahkan ia tak tahu apakah masih hidup atau di mana keberadaannya. Kalung yang ia buat dan berikan sebagai hadiah 30 tahun yang lalu itu, kini melingkar di leher seorang sekretaris muda yang muncul di hadapannya. Suryo memijat keningnya dengan tangan gemetar. Saat memejamkan mata, wajah Aminah 30 tahun yang lalu muncul dengan jelas di benaknya. Tawa itu, suara itu, dan tatapan matanya yang berkaca-kaca saat Suryo memakaikan kalung itu. Begitulah Suryo duduk sendirian di ruang kerjanya yang kosong untuk waktu yang lama. Sejak hari itu, pandangan Suryo terus-menerus tertuju pada Ayu. Saat menerima dokumen rapat, saat berpapasan di lorong, atau saat melihat punggungnya, menerima telepon di ruang sekretariat, matanya secara otomatis mengikuti gadis itu. Apakah ia mencoba mencari jejak Aminah di wajah Ayu, ataukah ia ingin memastikan apakah kalung itu benar-benar miliknya? Suryo sendiri tidak bisa memahami perasaannya dengan pasti.
Begitulah 1 minggu berlalu. Hari itu, jadwal Suryo sangat padat, dimulai dari rapat direksi jam 8 pagi, dilanjutkan dengan laporan investasi, rapat virtual dengan mitra luar negeri, hingga peninjauan bisnis baru, semuanya berlanjut bagai estafet. Ia bahkan hanya makan siang dengan sepotong roti isi di ruang rapat terakhir baru selesai. Setelah jam 4 sore, Suryo berjalan tertatih kembali ke ruang kerjanya. Ia melonggarkan dasinya dan menghempaskan tubuhnya ke sofa. Ia menyandarkan kepalanya ke belakang. Cahaya lampu dari langit-langit terasa menyilaukan. Pelipisnya berdenyut nyeri, dan bahunya terasa berat seolah memikul bongkahan batu. Saat ia memejamkan mata, angka-angka dari dokumen menari-nari dalam kegelapan. Dari ruang sekretariat, Ayu mengamati pemandangan itu. Pintu ruangan sengaja dibiarkan setengah terbuka saat Presdir kembali. Postur Suryo yang bersandar di sofa dengan mata terpejam sangat berbeda dari biasanya. Pria yang selalu mempertahankan postur tegak itu kini tampak terkulai layaknya boneka putus tali. Ayu sempat ragu sejenak, lalu diam-diam menuju pantry. Ia membuka lemari gantung dan memeriksa toples-toples daun herbal. Matanya tertuju pada rosemary dan lemon balm. Tangan Ayu mulai bergerak secara alami. Setengah sendok rosemary, 1 sendok lemon. Itu adalah takaran yang sama persis seperti yang diajarkan ibunya. Ia perlahan menuangkan air yang telah didinginkan hingga 70 derajat untuk menyeduh tehnya. Warna hijau muda menyebar perlahan di dalam cangkir teh. Terakhir, ia meneteskan 1 sendok teh madu dan mengaduknya perlahan. Teh herbal ini sangat spesial bagi Ayu. Ini adalah teh yang selalu diseduh ibunya setiap kali ia merasa lelah. Ayu juga sering membuat teh ini saat masa ujian. Aroma rosemary yang segar dan aroma lemon yang lembut berpadu menciptakan kombinasi magis yang bisa meleburkan ketegangan seketika. Ayu menaruh cangkir di atas nampan dan mengetuk pintu ruang Presdir dengan hati-hati. Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu sedikit dan mengintip ke dalam. Suryo masih bersandar di sofa dengan mata terpejam. Entah ia tertidur atau terjaga. Ayu tidak tahu. Ayu menahan suara langkah kakinya dan masuk ke dalam. Ia meletakkan cangkir teh itu perlahan di atas meja kecil di samping sofa, lalu berbalik dan keluar tanpa suara. Pada saat itu, aroma herbal mulai menyebar di dalam ruang kerja. Aroma rosemary, yang menyegarkan menyapu ujung hidung terlebih dahulu, diikuti oleh aroma lembut, lemon balm yang tumpang tindih menyebar di atasnya. Terakhir, aroma manis madu, menguar samar. Kelopak mata Suryo yang terpejam bergetar halus, aroma ini, aroma yang pernah ia cium bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah aroma yang sama dari teh di dalam termos yang disodorkan Aminah saat mereka belajar hingga larut malam di perpustakaan kampus. Kombinasi rosemary, lemon, dan madu. Ia tak pernah melupakan aroma itu selama 30 tahun. Suryo perlahan membuka matanya. Asap mengepul dari cangkir teh yang terletak di atas meja. Ia mengangkat tubuhnya dan mengambil cangkir itu. Kehangatan yang menjalar dari ujung jarinya seolah meresap ke dalam dada. Ia menyesapnya. Kemudian, napas Suryo terhenti. Rasanya sama persis tanpa kesalahan sedikit pun dengan teh yang dibuatkan Aminah 30 tahun yang lalu. Rasa pahit yang lembut dari rosemary menyentuh ujung lidah terlebih dahulu, disusul oleh rasa gurih, lembut dari lemon, dan terakhir rasa manis madu yang menyelimuti seluruh isi mulut. Urutannya sangat akurat. Tangan Suryo yang memegang cangkir bergetar, hebat. Bibirnya terhenti saat menyentuh tepi cangkir. Pandangannya mengabur. Pemandangan 30 tahun lalu, saat ia meminum teh dari termos yang diberikan Aminah, sambil duduk di tangga perpustakaan, terbayang kembali di matanya. Masa-masa saat mereka berdua duduk berdampingan, berbagi teh dan tertawa, datang, membanjiri pikirannya terbawa oleh aroma herbal itu. Suryo meletakkan cangkir teh ke meja dan bertanya dengan suara bergetar, siapa yang membuat teh ini? Dari luar pintu, terdengar suara kepala sekretaris. Ayu Lestari yang menyiapkannya, Pak. Suryo tak bisa berkata apa-apa. Ia memandangi cangkir teh. Itu cukup lama sebelum akhirnya menoleh dan menatap keluar jendela. Langit sore, Jakarta mulai memancarkan rona jingga. Wajah yang sangat mirip dengan Aminah, kalung yang hanya ada satu di dunia, dan kini resep teh herbal. Semuanya terlalu kebetulan. Malam harinya, jauh setelah Ayu pulang dan lampu ruang sekretariat telah padam, Suryo berdiri dan berjalan ke arah brankas di salah satu sisi dinding ruang kerjanya. Setelah menekan kode PIN dan membuka brankas, di bagian paling dalam, terdapat sebuah amplop dokumen usang. Dengan ujung jari yang gemetar, ia mengeluarkan amplop itu dan membukanya dengan hati-hati. Dari dalamnya keluar selembar kertas yang sudah menguning. Itu adalah sketsa desain kalung yang digambar Suryo sendiri dengan pensil 30 tahun yang lalu. Permata berbentuk tetesan air,
pusaran kawat perak yang mengelilinginya, gambar itu sama persis, tanpa perbedaan seinci pun dengan kalung di leher Ayu. Suryo berdiri membeku, memegang sketsa itu. Kalung yang ia desain dan hanya dibuat satu-satunya di dunia. Satu-satunya orang yang ia beri kalung itu hanyalah Aminah. Kalau begitu, dari mana asal kalung di leher sekretaris baru itu? Wajah yang mirip Aminah, kalung yang hanya ada satu, dan resep teh herbal yang hanya diketahui oleh Aminah. Terlalu banyak hal yang tumpang tindih untuk dianggap sebagai suatu kebetulan. Namun, Suryo belum siap menghadapi jawabannya. Ia memasukkan kembali sketsa itu ke brankas dan menutup pintunya, namun pertanyaan yang tak terjawab itu terus berputar di kepala Suryo sepanjang malam. Malam itu, Suryo tak bisa memejamkan mata. Sketsa kalung dari brankas tak kunjung hilang dari pandangannya. Saat gambar buatannya sendiri itu tumpang tindih dengan kalung di leher Ayu, waktu 30 tahun terasa runtuh dalam sekejap, menarik Suryo kembali ke masa lalu. 35 tahun yang lalu, Suryo berusia 24 tahun. Di semester pertamanya kuliah, kembali setelah wajib militer, pada suatu sore saat hujan gerimis turun di musim hujan. Di tangga depan perpustakaan pusat, Suryo melihat seorang mahasiswi berdiri mematung di terpa hujan tanpa payung. Mahasiswi baru berusia 20 tahun, dengan rambut panjang dan hanya mengenakan jaket tipis, ia mendekap erat dua buku di dadanya sambil berlindung di bawah teritisan, menunggu hujan reda. Langkah Suryo terhenti, ia sendiri tak tahu mengapa. Gadis itu tidak memiliki paras yang mencolok atau glamor. Namun, sosoknya yang berdiri di tengah hujan, bagaikan lukisan cat air yang terukir di mata Suryo. Bola matanya yang jernih, mengintip dari balik helaian rambut yang menempel di pipinya yang basah, memaku kaki Suryo di tempat. Tanpa sadar, Suryo membuka payungnya dan memayungi kepala gadis itu. Mahasiswi itu terkejut dan mendongak. Di wajahnya yang basah, butiran air hujan mengalir, membasahi pipinya. Nanti kamu bisa masuk angin kalau kena hujan. Kalimat pertama yang diucapkan Suryo hanya itu. Kalimat yang kaku dan canggung, sangat tidak mencerminkan statusnya sebagai pewaris keluarga konglomerat. Mahasiswi itu awalnya tampak bingung, namun kemudian ia tersenyum tipis. Terima kasih, Kak. Senyum itulah yang mengguncang hati Suryo. Senyuman malu-malu yang mekar di wajah tanpa riasan itu meresap ke dalam dada Suryo, terasa lebih lembut dari hujan gerimis. Dia adalah Aminah. Sejak hari itu, rutinitas Suryo berubah. Setiap pagi ia mondar-mandir di depan perpustakaan, berkeliaran di lorong gedung, tempat Aminah ada kelas. Ia bahkan sudah hafal jadwal kuliah Aminah di luar kepala. Ia mencari tahu bahwa gadis itu suka makan bakso di depan kampus. Pendekatan Suryo sangat gigih. Jika hujan turun, ia menunggu di depan gedung kuliah dengan payung. Jika musim ujian tiba, ia akan mencarikan tempat duduk di perpustakaan. Saat Aminah selesai bekerja paruh waktu dan pulang larut malam dari kampus, Suryo selalu berdiri di depan gerbang. Meski Aminah menolak dengan halus, Suryo tak mau mundur. Aku antar sampai depan rumah saja. Setelah itu aku pulang. Ia selalu mengatakan hal yang sama. Awalnya Aminah merasa terbebani, namun setelah merasakan bahwa tatapan Suryo tulus, ia mulai membuka hatinya, sedikit demi sedikit. 3 bulan berlalu, dan mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Mereka tertawa bersama sambil makan nasi goreng seharga Rp10.000 di depan kampus, dan di akhir pekan mereka menggelar tikar di taman kota, berbaring berdampingan, menatap langit. Bagi Suryo, saat-saat itu adalah masa yang paling jujur di dunia. Merasa dicintai sebagai seorang pria bernama Suryo, bukan sebagai anak konglomerat. Itu adalah perasaan yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidupnya. Aminah selalu membawa teh herbal di dalam termos untuk Suryo. Resep khusus buatan sendiri untuk Suryo yang sering belajar hingga larut malam di perpustakaan. Setengah sendok rosemary, 1 sendok lemon. Diseduh dengan air 70 derajat, lalu ditambah 1 sendok madu. Aminah tidak pernah mengubah takarannya. Kalau minum ini, pikiran jadi jernih dan rasa lelah hilang. Aku meraciknya sendiri. Saat Aminah tersenyum menyodorkan termos, bagi Suryo senyuman itu jauh lebih manis dari tehnya. Saat ia membuka tutup termos di tengah udara malam yang dingin, uap aroma herbal akan mengepul. Setiap kali menghirup aroma itu, Suryo merasa bahwa ada kehangatan di dunia ini yang tercipta hanya untuknya. Namun, Suryo memiliki satu rahasia yang tak bisa ia utarakan. Fakta bahwa ia adalah putra tunggal pewaris Nusantara Group tak pernah ia ungkapkan pada Aminah. Kesempatan untuk berbicara datang berkali-kali, namun setiap kali, Suryo mengunci mulutnya. Ia takut jika ia mengatakan kebenarannya, tatapan mata Aminah akan berubah. Suryo sangat tahu bahwa yang disukai Aminah adalah dirinya yang biasa, bukan pewaris konglomerat.
rahasia itu berlanjut bahkan setelah kelulusan. Suryo masuk ke Nusantara Group milik ayahnya. Namun ia berbohong pada Aminah dengan mengatakan bahwa ia hanya masuk sebagai pegawai baru biasa. Setiap kali bertemu Aminah, ia selalu kembali menjadi Suryo yang sederhana. Memasuki tahun kelima, hubungan mereka, Suryo membuat keputusan besar. Ia bertekad akan menceritakan segalanya pada Aminah dan melamarnya. Namun sebelum itu, ada satu hal yang harus ia lakukan, membuat hadiah yang hanya ada satu di dunia. Suryo mendatangi perajin perhiasan sendiri dan memilih batu permata. Batu safir biru tua. Ia meminta agar dipotong berbentuk tetesan air. Setiap malam, ia menggambar sketsa kalung di atas kertas. Desain dengan benang, perak yang meliuk membentuk pusaran mengelilingi permata, seakan menangkap momen, setetes air mata yang jatuh. Ia menggambar, dan menggambar ulang. Setelah menghabiskan puluhan lembar kertas hingga ia puas, ia menyerahkannya ke bengkel perhiasan. Pada perayaan hari jadi kelima mereka, Suryo membawa sebuah kotak kecil untuk bertemu Aminah. Di atas bangku di tepi pantai Ancol saat matahari terbenam, semburat jingga memantul di atas permukaan laut. Saat Suryo membuka kotak itu, mata Aminah terbelalak. Safir biru tua itu memancarkan cahaya dalam di bawah rona senja. Apa ini? Pasti mahal sekali kan? Aminah menolak dengan lambaian tangan, namun Suryo menggenggam tangannya dan mengalungkan kalung itu dengan lembut di lehernya. Saat permata dingin itu menyentuh tulang, selangkah Aminah, ia menarik napas kecil. Ini artinya aku ingin bersamamu seumur hidup. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Suara Suryo rendah dan bergetar. Air mata mulai menggenang di sudut mata Aminah. Ia mengangguk dan membenamkan wajahnya di dada. Suryo memeluk bahu Aminah dengan erat sambil berjanji dalam hati. Tahun depan, ia pasti akan menceritakan semuanya. Ia akan mengungkapkan kebenarannya dan melamarnya dengan pantas. Namun dunia tidak berjalan sesuai rencana Suryo. Saat itu, ayah Suryo telah menentukan calon istri untuk putranya, Ratna Putri, Direktur Wijaya yang merupakan mitra bisnis mereka. Penyatuan dua keluarga ini bukan sekadar pernikahan, melainkan aliansi bisnis bernilai triliunan rupiah. Bagi ayah Suryo, pernikahan putranya adalah bagian dari strategi bisnis. Saat Suryo mengatakan pada ayahnya bahwa ia sudah punya wanita lain, reaksi ayahnya meledak hebat. Membawa wanita tak berlatar belakang sebagai menantu, bermimpilah. Wanita seperti itu tidak pantas masuk ke keluarga Nusantara Group. Sang ayah memukul meja dan membentak, Suryo tidak mundur. Perdebatan sengit dengan ayahnya berlangsung semalaman, dan meski berhari-hari berlalu, tak satu pun dari mereka mau mengalah. Suryo sama sekali tak berniat melepaskan Aminah. Namun pada suatu hari, sepulang kerja Suryo pergi ke kamar kos Aminah dan langkahnya terhenti di depan pintu. Pintunya setengah terbuka. Saat ia masuk, kamar itu kosong melompong. Lemari pakaian, buku-buku di atas meja, bahkan sepatu kets Aminah yang biasa ada. Di rak sepatu, semuanya hilang. Bersih seolah tak pernah ada orang yang tinggal di sana. Hanya selembar kertas yang terlipat tergeletak di atas meja makan. Suryo membuka kertas itu sambil menahan debaran jantungnya. Itu tulisan tangan Aminah. Tulisan rapi yang ditulis dengan hati-hati itu memudar di bagian tengahnya. Ada bekas tetesan air mata di sana. Isi pesannya singkat, kata maaf, kata bahwa ia pernah bahagia. Dan kata agar Suryo tidak mencarinya lagi. Tidak, ada satu baris pun alasan yang tertulis. Pesan itu jatuh dari tangan Suryo, lututnya lemas hingga ia jatuh terduduk. Ia duduk di lantai kamar kos yang kosong, menatap dinding dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Pikirannya menjadi putih bersih. Kamar yang baru beberapa saat lalu dipenuhi oleh suara tawa Aminah. Kini menjadi kotak hampa, di mana suara napas pun tak terdengar. Suryo mencari Aminah kemana-mana. Ia mendatangi warung langganan, mereka di depan kampus dan tempat Aminah bekerja paruh waktu. Ia meneleponnya ratusan kali tapi tak pernah terhubung. Aminah, yang besar di panti asuhan dan hidup mandiri sebatang kara, tak punya banyak teman atau tempat bergantung. Tak ada satupun jejak yang tersisa. 1 bulan berlalu, 3 bulan, hingga setengah tahun berlalu, Aminah tetap tidak muncul. Ia menghilang tanpa jejak, seolah menguap dari dunia ini. Suryo hancur. Ia mulai melewatkan makan dan tak bisa tidur setiap malam. Bayangan hitam menggantung di bawah matanya, dan bahunya yang dulu tegap kini merosot. Fakta bahwa ia tak tahu alasan mengapa Aminah pergi adalah hal yang paling membuatnya gila. Akhirnya, Suryo kelelahan. Tidak ada lagi cara untuk mencari Aminah, dan tak ada lagi alasan tersisa untuk menunggu. Sang ayah tak melewatkan celah itu. Saat putranya berada di titik terlemahnya, ia kembali mengungkit soal pernikahan.
Suryo tak melawan lagi. Tepatnya, ia menundukkan kepala. Tak ada lagi kekuatan untuk bertarung atau keinginan untuk menolak. Begitulah akhirnya Suryo menikah dengan Ratna. Pada hari pernikahannya, Suryo tidak tersenyum. Selama upacara di depan para tamu, tak sekalipun sudut bibirnya terangkat. Meskipun Ratna tersenyum, malu-malu di balik tudung pengantinnya, tak ada apapun yang terekam di mata Suryo. Di kepalanya, bayangan sosok Aminah yang berusia 20 tahun berdiri di tengah hujan masih tersisa dengan sangat jelas. Bahkan setelah menikah, Suryo tidak berubah. Ia pergi kerja di pagi hari dan pulang larut malam. Meski duduk berhadapan dengan Ratna saat makan, ia tak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Jika Ratna mengajaknya bicara, ia menjawab singkat. Jika Ratna tersenyum, ia memalingkan wajah. Tinggal di rumah yang sama, tapi mereka tidak hidup di dunia yang sama. Ratna tidak pernah menyalahkan suaminya. Suryo tahu kesepian yang dirasakan istrinya, namun ia memaksakan diri untuk pura-pura tak tahu. Demikianlah, di dalam hati Suryo, selama 30 tahun sejak kepergiannya, Aminah masih hidup di sana. Sosok yang tak bisa dihapus betapapun lamanya waktu berlalu, sosok yang tak terlupakan meski ia berusaha melupakannya. Penyakit bernama kerinduan itu menancap di tengah dada Suryo, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh meski 30 tahun telah berlalu. Namun sekarang, 30 tahun kemudian, kalung satu-satunya di dunia yang ia berikan pada Aminah, muncul mengalung di leher sekretaris mudanya. Bersama dengan resep teh herbal yang hanya diketahui oleh Aminah, Suryo menatap langit-langit kamarnya yang gelap dari atas tempat tidur. Apakah semua ini bisa jadi sebuah kebetulan? Apa sebenarnya hubungan Ayu dengan Aminah? Malam tanpa jawaban itu terasa panjang dan semakin panjang. Setengah bulan telah berlalu sejak Ayu mulai bekerja di ruang sekretariat. Selama waktu itu pula, Suryo diam-diam memperhatikan Ayu. Saat menerima dokumen darinya, Suryo diam-diam mengamati wajahnya, dan saat berpapasan di lorong, tatapannya tanpa sadar mengikutinya. Namun, ia tidak pernah memulai percakapan, atau melontarkan pertanyaan. Kalung dan teh herbal itu terus menghantui pikirannya, tetapi rasa takut lebih mendominasi untuk gegabah memastikan sesuatu. Hingga suatu hari, ada jadwal rapat penting dengan perusahaan mitra eksternal. Jadwalnya adalah kunjungan langsung ke kantor pusat perusahaan mitra, yang berlokasi di pinggiran kota Jakarta, arah Bekasi. Alih-alih membawa kepala sekretaris, Suryo membawa Ayu. Alasannya adalah untuk membereskan materi rapat dan mencatat di lapangan. Setidaknya, itulah alasan di permukaannya. Rapat itu berlanjut hingga larut sore. Mereka baru meninggalkan ruang rapat, lewat jam 5 sore, saat matahari mulai condong ke barat. Suryo dan Ayu masuk ke mobil untuk kembali ke kantor. Keduanya duduk berdampingan di kursi belakang, sedan hitam yang dikemudikan oleh sopir. Ayu meletakkan laptop di pangkuannya, merapikan notulensi rapat. Suasana di dalam mobil hening. Suryo memejamkan mata, sambil menyandarkan kepalanya ke belakang. Sopir menyalakan radio. Alunan melodi, piano yang tenang memenuhi seisi mobil. Itu lagu lawas. Kelopak mata Suryo bergetar pelan. Lagu ini, lagu yang sering ia dengarkan bersama Aminah 35 tahun yang lalu saat kuliah. Saat mereka menggelar tikar di tepi danau kampus dan berbaring menatap langit mendengarkan radio, Aminah akan memejamkan mata dan bersenandung mengikuti melodi dengan hidungnya. Bagi Suryo, menatap wajah Aminah dari samping saat itu adalah hal yang paling ia sukai di dunia. Sambil tetap menutup mata, Suryo menghela napas pelan. Salah, satu sudut hatinya terasa nyeri dan ngilu. Pada saat itulah, langitnya, indah sekali. Suara Ayu memecah keheningan, suara pelan dan rendah, terdengar, seperti bergumam pada dirinya sendiri. Ia mengalihkan pandangannya dari laptop dan menatap keluar jendela. Ayu tampaknya tidak sadar bahwa ia telah berbicara dengan suara keras. Suryo membuka matanya. Hah? Apa katamu? Suryo menoleh, menatap Ayu. Ayu terkejut dan langsung memperbaiki postur duduknya. Wajahnya sedikit memerah. Maafkan saya, Pak. Tadi saya sedang melihat keluar jendela dan tanpa sadar. Ayu menunjuk keluar jendela dengan ekspresi canggung. Tatapan Suryo mengikuti arah jari Ayu keluar jendela. Langit sedang berubah warna. Seluruh langit barat menyala dengan warna merah dan jingga. Ujung awan yang diwarnai emas terlihat seolah seseorang telah menumpahkan cat air di atas langit. Gedung-gedung dan pohon-pohon di sepanjang jalan memantulkan cahaya senja, memancarkan bayangan yang panjang. Keluar jendela, Suryo bertanya sekali lagi. Suaranya datar, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang aneh tersirat dalam tatapan matanya saat memandang Ayu. Ayu ragu sejenak sebelum mulai berbicara. Senja itu, rasanya,
Seperti langit sedang menepuk punggung kita karena sudah bekerja keras hari ini. Ayu sedikit menundukkan kepalanya karena merasa malu setelah mengucapkan itu. Tampaknya ia merasa malu karena sebagai sekretaris baru, ia melontarkan kalimat sentimental di depan atasannya. Namun, saat Suryo mendengar kata-kata Ayu, tubuhnya membeku. Langit seolah menepuk punggung kita karena sudah bekerja keras hari ini. Kalimat itu pernah ia dengar di masa lalu. Kata-kata yang persis sama, dengan nada yang persis sama, yang selalu diucapkan Aminah setiap kali melihat senja di jalan pulang. Saat Suryo kelelahan setelah hari yang berat, Aminah akan menunjuk ke arah senja dan mengatakan hal itu padanya. Langit bilang kita sudah bekerja keras hari ini. Jadi, semuanya akan baik-baik saja. Suara Aminah menggema di telinga Suryo bak ilusi. Suara dari masa lalu, itu tumpang tindih dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Ayu, membuat pikirannya menjadi putih bersih. Jantungnya terasa anjlok ke dasar dada, seakan berhenti sejenak lalu berdetak kembali. Suryo menatap senja di luar jendela dengan bibir terkatup rapat. Ia menyembunyikan tangannya di atas pangkuan agar tak terlihat gemetar. Dari mana kamu belajar kata-kata itu? Suara Suryo merendah. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Ayu mengangkat kepalanya menatap Suryo. Ia merasa ekspresi presdirnya agak kaku, tapi ia tak tahu alasannya. Itu kata-kata yang selalu diucapkan ibu, saya setiap kali melihat senja. Sejak saya kecil, ibu selalu bilang begitu. Setiap kali senjanya indah, ia pasti mengucapkannya, jadi mungkin tanpa sadar, itu menjadi kebiasaan saya. Ayu menjawab sambil tersenyum tipis. Saat membicarakan ibunya, ada kerinduan tipis di sudut mata Ayu. Suryo mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa, tapi jantungnya berdegup gila. Kalung, resep teh herbal, dan kini bahkan kebiasaan berbicara. Ini sudah terlalu banyak, kebetulan untuk sekadar dianggap kebetulan. Setelah lama terdiam, Suryo menatap keluar jendela dan bertanya dengan hati-hati, Ayu, siapa nama ibumu? Ayu tampak sedikit terkejut. Sangat tidak biasa bagi seorang pimpinan menanyakan nama almarhumah ibu dari sekretarisnya. Namun Ayu segera menjawab dengan tenang, namanya Siti Aminah. Rahang Suryo bergetar sangat halus. Siti Aminah. Saat nama yang ia kubur dalam hatinya selama 30 tahun itu meluncur dari bibir Ayu, rasanya seperti ada paku besar yang ditancapkan ke jantungnya. Jika beliau masih hidup, berapa usianya tahun ini? Suryo berusaha bertanya, senatural mungkin, tapi ujung suaranya terdengar sedikit parau. Mungkin sekitar 55 tahun. Angka-angka berputar cepat di kepala Suryo. 55. Saat pertama kali bertemu, Aminah berusia 20 tahun. 35 tahun telah berlalu, jadi usia 55 sangatlah tepat. Usianya cocok dengan sempurna. Suryo tidak bertanya lagi. Jika ia bertanya lebih jauh, ia merasa tak akan bisa menyembunyikan gemetar di suaranya. Ia menoleh dan kembali menatap ke luar jendela. Senja semakin memekat, di batas antara langit merah yang perlahan berubah keunguan, sudut mata Suryo memerah. Ayu, yang tak menyadari perubahan raut wajah presdir, mengembalikan pandangannya ke layar laptop. Di dalam mobil, hanya alunan musik radio yang mengalun pelan. Mereka tiba di kantor setelah hari benar-benar gelap. Setelah Ayu pamit pulang dan keluar, Suryo langsung menuju laci mejanya. Ia mengeluarkan dokumen kepegawaian Ayu yang ia minta dari bagian HRD. Ia membuka lampiran kartu keluarga di belakang formulir pendaftaran kerja. Jari-jari Suryo meraba kertas itu. Di kolom nama ibu, tertulis nama Siti Aminah, dan di bawahnya, di kolom nama ayah, hanya tertulis 2 kata singkat, tidak diketahui. Ujung jari Suryo terhenti tepat di atas kata itu. Tidak diketahui pada kolom, ayah berarti tidak ada catatan resmi siapa ayahnya saat anak itu lahir. Itu juga berarti Aminah membesarkan anak itu seorang diri. Suryo kembali menghitung usia. Ayu bilang usianya 30 tahun ini. Jika usianya 30, berarti ia lahir tak lama setelah Suryo berpisah dengan Aminah. Jika Aminah sudah mengandung saat mereka berpisah, mungkinkah ayah dari anak itu? Tangan Suryo di atas kertas mulai bergetar hebat. Buku-buku jari yang memegang dokumen itu memutih. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Jangan-jangan dia adalah anakku. Begitu pikiran itu melintas di kepalanya, Suryo menyandarkan tubuhnya dengan keras ke sandaran kursi. Ia menatap langit-langit. Lampu neon menyilaukan matanya, namun ia tak bisa memejamkan mata. Jika ia memejamkan mata, wajah Aminah akan terbayang, dan ia takut akan melihat sosok Aminah yang sedang menggendong bayi di sampingnya. Malam semakin larut, lampu di ruang sekretariat sudah lama padam. Di saat seluruh lantai teratas gelap gulita,
hanya ruang kerja Suryo yang masih menyala. Suryo membuka sketsa desain kalung yang ia keluarkan dari brankas. Ia menatap lama gambar safir tetesan air di atas kertas usang itu. Lalu ia meletakkan kartu keluarga Ayu tepat di sebelahnya. Nama Aminah, ayah yang berstatus tidak diketahui, usia Ayu, kalung, teh herbal, dan kata-kata soal senja. Semua kepingan itu menyatu membentuk satu gambaran yang utuh. Namun, Suryo merasa takut untuk menyelesaikan gambaran itu. Jika gadis itu benar-benar putrinya, betapa menderitanya hidup Aminah yang harus melahirkan dan membesarkan anak itu sendirian, dan bagaimana ia harus menanggung kenyataan bahwa selama ini ia tak tahu apa-apa dan tak melakukan apa-apa. Suryo menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar halus. Di ruang kerja yang ditelan kegelapan, Suryo terjebak dalam malam yang panjang seorang diri, tanpa bisa mengambil keputusan. Di saat yang sama, seorang pria kembali dari kantor, cabang luar negeri. Ia adalah Hendra Wijaya, Direktur Nusantara Group sekaligus adik ipar Suryo. Di usianya yang menginjak akhir 40-an, ia selalu mengenakan setelan rapi dengan postur tegak, terlihat seperti eksekutif yang bermartabat di luar. Namun di balik kulit luarnya yang sopan, tersembunyi keserakahan dan perhitungan licik. Setelah kakak perempuannya, Ratna, meninggal dunia, Hendra menempel bak parasit pada kakak iparnya selama 10 tahun. Mengingat Suryo tidak memiliki pewaris, ia memendam ambisi bahwa suatu saat nanti kendali manajemen Nusantara Group akan jatuh ke tangannya. Pada hari pertamanya kembali setelah tugas 3 bulan di cabang luar negeri, Hendra memasuki lobi kantor pusat dengan langkah santai. Ia membuka satu kancing jasnya, merapikan dasinya, lalu masuk ke lift. Sesampainya di lantai teratas, saat ia berjalan melintasi lorong melewati ruang sekretariat, matanya menangkap sosok karyawati asing dari balik pintu kaca. Seorang wanita muda sedang merapikan dokumen. Awalnya Hendra berniat melewatinya tanpa peduli. Namun, saat karyawati itu mendongak dan melirik ke arah lorong, langkah Hendra seketika terhenti. Wajah Ayu tertanam tajam di mata Hendra. Dahi yang membulat, garis mata yang lembut, dan bentuk bibir dengan sudut yang sedikit naik. Wajah itu sangat mirip dengan wanita yang ia datangi dan ia ancam 30 tahun yang lalu. Hendra mematung di depan pintu kaca sekretariat, menatap karyawati itu selama beberapa detik. Rasa dingin yang mencekam merambat turun di punggungnya. Tidak mungkin, dia, kan? Hendra menggelengkan kepalanya dan segera pergi. Namun, bahkan, setelah ia duduk di kursi ruang kerjanya, hatinya tetap gelisah. Rasa cemas mencekik lehernya. Akhirnya, Hendra mengangkat telepon dan menghubungi bagian HRD. Ada staf baru di ruang sekretariat, bawakan data pribadinya ke sini. Sesaat kemudian, staf HRD datang membawa dokumen. Hendra menerima dokumen itu dan membuka halaman pertama. Nama yang tertulis di samping foto, Ayu Lestari. Lalu di bawahnya, pada kolom nama ibu, Siti Aminah. Jari-jari Hendra membeku di atas kertas. Bola, matanya bergetar halus. Mulutnya mengering. Ia mencoba menelan ludah, tapi tak bisa. Nama wanita yang ia usir dengan tangannya sendiri 30 tahun yang lalu, terukir jelas di sana. Hendra meletakkan data itu lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Menatap langit-langit, ia merenung untuk waktu yang lama. Fakta bahwa Aminah memiliki seorang putri sudah mengejutkan, tapi ada masalah yang lebih besar. Setelah menghitung usia Ayu, terbukti bahwa anak itu lahir tak lama setelah Aminah berpisah dengan Suryo. Jika Ayu benar-benar anak kandung Suryo, maka segala yang telah ia bangun selama ini bisa hancur berantakan dalam semalam. Hendra segera menghubungi orang kepercayaannya yang sudah lama ia pekerjakan. Lidiki latar belakang wanita bernama Ayu Lestari. Nama ibunya Siti Aminah. Cari semuanya, mulai dari catatan kelahiran sampai rekam medis rumah sakit. Beberapa hari kemudian, dokumen yang dibawa anak buahnya mengubah kecemasan Hendra menjadi kepastian. Catatan rumah sakit tempat Aminah melahirkan Ayu, akta kelahiran, dan status tidak diketahui di kolom nama ayah. Jika dihitung dari waktunya, kemungkinan besar itu adalah anak Suryo. Bukan kemungkinan besar, tapi hampir pasti. Hendra membanting dokumen itu ke meja lalu memegang wajah dengan kedua tangannya. Tatapan matanya dibalik, jari jemarinya terlihat dingin dan kejam. Kecemasannya dengan cepat berubah menjadi tekad yang jahat. Jalang ini tidak boleh ada di sini. Aku harus menyingkirkannya sebelum Presdir menyadarinya. Hendra mulai menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Ayu. Selama beberapa hari, Hendra bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menghadiri rapat, makan siang bersama para petinggi, dan memberikan laporan cabang luar negeri kepada Suryo. Namun di balik itu, ia menggali jebakan yang sangat rapi.
langkah pertamanya adalah mencari tahu jam pulang Ayu. Selama beberapa hari, ia mondar-mandir di dekat ruang sekretariat untuk memastikan jam berapa Ayu meninggalkan mejanya. Ayu pulang setiap malam sekitar jam 7. Karyawan terakhir di ruang sekretariat akan mematikan lampu dan pulang pada jam 8 malam. Suatu malam, setelah lampu, ruang sekretariat mati total, Hendra bergerak. Ia membuka pintu ruang sekretariat menggunakan kartu aksesnya. Sebagai seorang direktur, ia memiliki akses masuk ke sana. Dalam kegelapan, ia mencari meja Ayu. Sebuah catatan kecil tertempel di laci di sebelah meja. Itu adalah catatan berisi kata sandi komputer, Ayu. Staf baru seringkali mencatat kata sandi sistem intranet kantor karena terlalu rumit untuk diingat. Hendra memotret catatan itu, sudut bibirnya terangkat. Dengan ini, langkah pertamanya selesai. Keesokan harinya, Hendra memanggil anggota tim keamanan yang sejak lama sudah ia jadikan kaki tangannya. Orang ini memiliki akses ke sistem jaringan kantor. Kirim email ke perusahaan pesaing menggunakan akun Ayu Lestari. Isinya adalah cetak biru teknologi baru Nusantara. Pastikan jejak pengirimannya terekam sempurna dari pihak Ayu. Dan jangan lupa, tanamkan email balasan di kotak masuk. Ayu seolah perusahaan pesaing menawarkan suap. Instruksi Hendra sangat rinci dan terencana. Anak buahnya mengangguk lalu pergi. Malam harinya, saat Ayu sudah pulang dan ruang sekretariat kosong, operasi pun dijalankan. Sebuah email berisi, cetak biru teknologi baru andalan Nusantara Group dikirim ke manajer perusahaan pesaing melalui akun email Ayu. Jejak pengiriman terekam sempurna keluar dari komputer kerja Ayu. Di kotak masuk, Ayu, juga terdapat email balasan palsu yang dirancang seolah berasal dari pesaing. Isinya menjanjikan uang dalam jumlah besar sebagai imbalan atas kebocoran rahasia perusahaan. Namun Hendra tidak berhenti di situ. Ia butuh bukti yang lebih konkret. Keesokan paginya, sekretaris Hendra menyelinap ke loker Ayu. Ia diam-diam memasukkan amplop tebal berisi uang tunai ke dalam tas Ayu. Tujuannya agar terlihat seperti bayaran awal yang diterima dari perusahaan pesaing. Terakhir, Hendra mengunggah laporan anonim di forum internal perusahaan. Isinya menyatakan bahwa ada staf dari ruang sekretariat yang menjual cetak biru teknologi baru kepada pesaing. Laporan itu menyebar bagai api, dan saat jam masuk kerja tiba, seluruh perusahaan mulai bergemuruh. Semua persiapan telah selesai. Perangkap telah dipasang dengan sempurna. Pagi itu juga, Hendra bergerak cepat, membawa 2 anggota tim keamanan. Ia membuka pintu ruang kerja Presdir dengan kasar. Suryo sedang meninjau dokumen, sementara Ayu berada di sebelahnya menyusun materi rapat. Saat Hendra menerobos masuk, alis Suryo terangkat. Ada apa ini? Pagi-pagi begini? Suara Suryo tenang tapi ada nada ketidaksukaan di dalamnya. Hendra membanting tumpukan dokumen ke meja Suryo. Bapak harus melihat ini. Ada kebocoran rahasia dari ruang sekretariat. Suryo mengambil dokumen itu. Catatan pengiriman email, isi pesan dengan pesaing, dan tangkapan layar laporan anonim di forum internal. Ekspresi Suryo perlahan mengeras. Apakah ini benar? Tentu saja benar. Dan yang lebih parah, cetak biru teknologi inti kita bocor, seluruhnya. Kami sudah melacak catatan pengirimannya dan Hendra menoleh ke arah Ayu. Ia menunjuk Ayu dengan jarinya dan melontarkan kata-kata dengan suara dingin. Di email itu dikirim dari akun saudari Ayu Lestari. Wajah Ayu memucat, pasi. Ia membelalakkan matanya lebar-lebar, tak paham dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksud Anda? Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ayu membela diri dengan suara gemetar. Tapi Hendra sama sekali tidak memedulikannya. Hendra memberi isyarat dengan dagu ke anggota tim keamanan. Salah satu petugas mengambil tas Ayu dan membukanya di atas meja Presdir. Sebuah amplop tebal berisi uang tunai jatuh berhamburan dari dalam tas. Ruang kerja itu seketika hening bak membeku. Silakan jelaskan soal ini juga. Sudut bibir Hendra sedikit terangkat. Saat melihat uang yang berhamburan, Ayu merasa lututnya lemas. Iya, belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Itu bukan milik saya bahkan belum pernah melihat uang itu sebelumnya. Suara Ayu bergetar. Tapi, Hendra terus memojokkannya dengan membeberkan dokumen-dokumen yang telah disiapkannya satu persatu. Jejak pengiriman email, waktu login, catatan akses, file, semuanya mengarah ke akun Ayu. Pak, dengan bukti sebanyak ini, tidak ada lagi yang perlu diperiksa. Kita harus segera menyerahkannya ke polisi. Suara Hendra bergema di seluruh ruangan. Ayu menggigit bibirnya menatap Suryo. Matanya memohon dengan putus asa, berharap sang Presdir mempercayainya. Namun ekspresi Suryo tak terbaca. Wajahnya kaku, hanya terpaku pada dokumen. Hendra tak berhenti di situ.
Ia membuka lebar pintu ruang kerja dan berteriak lantang hingga terdengar ke lorong. Ada mata-mata, industri bersembunyi di ruang sekretariat kita. Dia menjual rahasia perusahaan kepada pesaing. Para staf di lorong serentak menoleh. Staf sekretariat berkerumun di depan pintu, dan rumor menyebar dengan cepat ke seluruh lantai. Ayu merasa puluhan pasang mata tertuju padanya. Tatapan yang bercampur antara kecurigaan dan rasa jijik menusuk sekujur tubuhnya. Hendra melangkah mendekati Ayu. Dengan postur yang satu kepala lebih tinggi darinya, aura intimidasi Hendra membuat Ayu melangkah mundur. Tangan Hendra terangkat ke udara. Gerakannya seolah ingin menampar pipi Ayu. Dasar wanita jalang tak tahu tepat pada detik itu, suara Suryo membelah keheningan ruangan. Direktur Hendra. Hanya 2 kata, namun bobotnya setajam pedang. Tangan Hendra terhenti di udara. Jangan berani main tangan di perusahaanku. Suryo bahkan tidak bangkit dari kursinya. Sambil tetap duduk, tatapannya menatap tajam ke arah Hendra sedingin es. Hendra menutup mulutnya dan perlahan menurunkan tangannya. Setelah mengamati suasana sejenak, ia mundur 1 langkah. Suryo kemudian mengalihkan pandangannya pada Ayu. Tatapannya juga dingin, setidaknya begitulah kelihatannya dari luar. Sekretaris Ayu, ini butuh penyelidikan lebih lanjut. Komputer dan barang-barang pribadimu akan disita sementara. Suara Suryo seolah telah menghapus semua emosinya. Bagi Ayu, kata-kata itu membuat pandangannya menjadi gelap gulita. Rasanya seperti sang presdir pun mulai mencurigainya. "Pak, saya benar-benar tidak pernah melakukan hal itu." Suara Ayu terdengar putus asa. Namun Suryo memalingkan wajah menatap keluar jendela dan berkata singkat, "Keluarlah." Kalimat itu menancap bak belati di dada Ayu. Ayu keluar dari ruang kerja dengan kepala tertunduk. Tatapan para karyawan di lorong menusuk punggungnya. Bisik-bisik mereka menusuk telinganya, tapi Ayu tidak mengangkat wajah. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan air mata. Jika ia tidak merapatkan giginya, ia merasa akan pingsan saat itu juga. Kembali ke mejanya di sudut ruang sekretariat, Ayu mulai mengemasi barang-barangnya. Saat tangannya hendak memasukkan sebuah bingkai foto ke dalam tas, gerakannya terhenti. Wajah ibunya tersenyum di dalam bingkai itu. Kelopak mata Ayu memanas. Setetes air mata mengalir di pipinya, namun Ayu segera menghapusnya dengan kasar menggunakan punggung tangannya. Ibunya selalu berkata bahwa menangis berarti kalah. Ayu menutup resleting tasnya lalu berdiri dari kursinya. Saat Ayu melangkah, meninggalkan ruang sekretariat, dari balik pintu kaca kantornya, ia melihat Hendra sedang menatap keluar jendela sambil minum kopi. Sudut bibirnya menyeringai. Setelah Ayu benar-benar meninggalkan gedung, Hendra meletakkan cangkir kopinya di atas meja dan bergumam, "Tamat sudah riwayatmu. Tapi, apakah ini benar-benar akhir?" Ada satu hal yang luput dari pandangan Hendra. Tindakan terakhir yang dilakukan Ayu saat mengemasi barang-barangnya. 2 hari kemudian, rapat komite disiplin darurat digelar. Jajaran direksi dan kepala departemen berkumpul di ruang rapat besar kantor pusat Nusantara Group. Ekspresi wajah orang-orang yang duduk berjejalan di kedua sisi meja panjang itu tampak tegang. Kata kebocoran rahasia menekan seluruh perusahaan dengan sangat berat. Ayu duduk di salah satu ujung meja. Di sisi kiri dan kanannya, petugas keamanan berjaga seolah sedang mengawalnya. Wajah Ayu pucat, tapi sorot matanya tidak goyah. Ia duduk tegak menghadap ke depan. Hendra berdiri dari tempat duduknya. Ia melempar tumpukan dokumen ke atas meja dan berbicara dengan suara lantang. "Saya akan menunjukkan buktinya." Di layar, muncul catatan pengiriman email. Itu adalah daftar email yang dikirim dari akun Ayu ke perusahaan pesaing. Waktu, pengiriman, alamat penerima, hingga nama file lampirannya tercatat jelas. Selanjutnya, muncul riwayat transfer ke rekening luar negeri. Rekening itu belum pernah dibuka atas nama Ayu, tetapi dimanipulasi dengan rapi, agar terlihat terhubung. Catatan email, akses file rahasia, dan transfer luar negeri. Semua bukti ini menunjuk pada saudari Ayu Lestari. Ada nada kemarahan palsu dalam suara Hendra. Ruang rapat mulai riuh. Ayu berdiri dari kursinya. "Saya tidak pernah mengirim email itu. Saya juga tidak pernah mengakses data rahasia atau menerima transfer uang. Ini fitnah." Suara Ayu gemetar namun jelas, tapi suara itu langsung tenggelam ketika kepala keamanan berdiri. "Tim kami sudah melakukan investigasi menyeluruh. Jalur pengiriman, perangkat yang digunakan, dan unduhan file semuanya dikonfirmasi berasal dari komputer dan akun Ayu Lestari. Buktinya sudah bulat." Ketegasan kepala keamanan itu menjadi pukulan telak. Ia adalah orang yang sudah disuap Hendra sebelumnya. Suasana ruang rapat sepenuhnya berbalik menyudutkan Ayu.
Tak ada simpati dari mata para direktur yang menatapnya. Hanya ada kecurigaan, kekecewaan, dan kemarahan. Suryo duduk di kursi pimpinan, membisu sepanjang waktu. Ia terlihat sedang membaca dokumen, namun di kepalanya berputar perhitungan yang sama sekali berbeda. Kecepatan. Hendra menyajikan bukti tepat setelah pulang dari luar negeri terasa mencurigakan bagi Suryo. Buktinya terlalu sempurna, responnya terlalu cepat. Insting bisnis Suryo, yang telah terasa hampir 30 tahun berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Suryo tidak menunjukkan insting itu. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia membuka suaranya. Sekretaris Ayu Lestari. Suara Suryo menggema di ruangan. Ayu menatap Suryo, matanya memerah, tapi ia tidak menangis. Selama investigasi berlangsung, kamu dibebas tugaskan dari perusahaan. Tunggu keputusan. Selanjutnya, singkat dan dingin. Bibir Ayu bergetar hebat, ia tak bisa membaca emosi apapun dari mata sang presdir. Ayu menundukkan kepalanya. Ia tahu tak ada gunanya lagi berbicara lebih jauh, setidaknya di tempat ini. Baik, Pak. Jawaban Ayu singkat, namun terdengar jelas usahanya menahan agar suaranya tak pecah. Setelah rapat komite disiplin selesai, Ayu dikawal oleh 2 petugas keamanan. Kembali ke mejanya. Ia diperintahkan untuk mengembalikan kartu ID dan hanya boleh membawa barang-barang pribadinya. Sepanjang lorong, karyawan yang berpapasan membuang muka. Orang-orang yang sampai kemarin masih saling menyapa, kini enggan bertatap mata. Bisik-bisik cibiran mengikuti dari belakang bagai pisau. Sesampainya di meja kerjanya, Ayu duduk, ia membuka laci dan mulai mengeluarkan barang-barangnya. Tangannya gemetar, tapi gerakannya tetap tenang. Ia memasukkan bolpoin dan buku catatan ke dalam tas, lalu dengan hati-hati membungkus foto ibunya. Pada saat itulah tangan Ayu terhenti. Matanya menatap layar komputernya sendiri. Ayu mengingat dengan pasti jam pengiriman email yang ditunjukkan kepala keamanan saat sidang tadi, pukul 23.47 malam itu. Mata Ayu menyipit. Jam segitu, ia sudah lama pulang. Dengan sigap, Ayu mengambil kertas notes kecil dan mencatat waktu, serta rutenya dengan cepat. Jam pengiriman email, jam ia pulang, jam ia pergi ke toilet. Lalu ia menambahkan satu kalimat di bagian bawah. Tolong periksa CCTV lorong pada jam ini. Ayu melipat kertas itu dan menggenggamnya. Ia berdiri. Setelah semua barangnya selesai dikemas. Tepat saat ia hendak keluar ruang sekretariat, ia melihat kepala sekretaris Pak Budi berjalan dari ujung lorong. Pak Budi berhenti tepat di depan Ayu. Mata mereka beradu sesaat. Memanfaatkan celah saat petugas keamanan lengah, Ayu menyelipkan kertas lipat itu ke tangan Pak Budi. Tanpa mengubah ekspresinya, Pak Budi memasukkan kertas itu ke saku dalam jasnya. Ayu berbisik pelan, waktu pengiriman email tidak cocok dengan lokasi saya saat itu. Bapak akan tahu jika memeriksanya. Pak Budi mengangguk sangat samar. Itu saja. Ayu berbalik dan melanjutkan langkahnya. Punggung Ayu tegak saat ia berjalan menuju lobi. Ia tidak menundukkan kepalanya. Setelah keluar dari lobi, Ayu menoleh ke belakang, sekali lagi. Dinding kaca gedung Nusantara Group memantulkan sinar matahari, sore. Ayu menatap gedung itu sambil menggigit bibirnya erat-erat. Aku pasti akan kembali. Ayu berjanji dalam hatinya. Pada saat yang sama, Hendra sedang duduk santai di sofanya, jasnya telah dilepas. Di atas meja terdapat sebotol minuman, keras mahal. Ia bersulang dengan 2 anak buahnya, tawanya tertahan pelan. Kerja bagus, semuanya beres tanpa celah. Hendra menyesap minumannya sambil tersenyum. Ia merasakan euforia kemenangan yang sama seperti saat ia mengusir Aminah bertahun-tahun yang lalu. Ia pikir ia telah menipu semua orang dengan sempurna. Namun, di saat Hendra merayakan kemenangannya, Suryo sedang duduk, berhadapan dengan Pak Budi di ruang kerjanya. Ekspresi Suryo benar-benar berbeda dibandingkan saat di rapat komite. Ada kemarahan tajam di matanya. Pak Budi mengeluarkan catatan yang diberikan Ayu dari saku jasnya dan menyerahkannya kepada Suryo. Suryo membacanya, pesan bahwa waktu email tidak sesuai dengan keberadaan Ayu, serta permintaan untuk memeriksa CCTV lorong. Mata Suryo menyipit. Anak yang pintar, gumam Suryo pelan. Ia meletakkan catatan itu dan menatap Pak Budi. Pak Budi, cari pakar keamanan IT dari luar yang tidak diketahui Direktur Hendra. Lakukan diam-diam tanpa memancing kecurigaannya. Pak Budi menunduk hormat. Baik, Pak. Dan satu hal lagi, suara Suryo merendah. Kamu ingat dokumen-dokumen di berangkasku? Dokumen terkait Direktur Hendra, siapkan semuanya. Mata Pak Budi sedikit melebar. Ia tahu persis apa isi dokumen yang dimaksud Suryo. Bukti-bukti suap dari mitra kerja,
pembukuan dana gelap, dan segala kejahatan Hendra yang selama bertahun-tahun disimpan rapat-rapat oleh Suryo di dalam brankas tanpa pernah ia ungkit. Pak Budi bertanya pelan, apakah Bapak akan mengeluarkan semuanya? Ya, semuanya. Jawaban Suryo singkat dan tegas. Malam itu juga, Pak Budi mulai bergerak. Pertama, ia memeriksa rekaman CCTV lorong di sekitar waktu Ayu pulang kerja. Rekaman pada jam Ayu mengaku pulang telah disunting secara manipulatif. Tapi, CCTV di lobi lantai 1 menangkap sosok Ayu yang pulang, dan waktu itu 4 jam, lebih awal dibandingkan waktu pengiriman email. Menjadikan ini sebagai pijakan awal, Pak Budi menyelidiki lebih dalam. Larut malam, saat kepala keamanan tidak di tempat, ia menemui staf ruang peladen server. Seorang staf yang bisa dipercaya, Pak Budi memintanya menyalin data log asli dari peladen utama. Bukan rekaman yang ada di permukaan, melainkan data asli yang tersimpan jauh di dalam sistem. Setelah data itu dianalisis, kejanggalan mulai terlihat. Pada saat email terkirim dari akun Ayu, terdapat jejak akses jarak jauh remote login ke dalam peladen. Seseorang telah menggunakan ID dan kata sandi Ayu dari komputer lain, dan lokasi akses jarak jauh itu adalah dari dalam ruang rapat kantor sendiri. Pak Budi menyerahkan data itu ke pakar keamanan IT eksternal. Hasil analisis mereka menunjukkan bahwa ada program manipulasi log tampering yang diinstal pada server, aktif hanya pada jam-jam tertentu. Program itu menghapus jalur akses asli dan menimpanya seolah email dikirim dari komputer Ayu. Itu adalah manipulasi tingkat tinggi, namun tidak sempurna. Ada sedikit jejak selisih waktu, log gap, saat program tersebut aktif. Pak Budi juga mengawasi pergerakan kepala keamanan. Setelah melacaknya beberapa hari, ia mendapatkan foto kepala keamanan menerima tas kerja berisi uang tebal dari seseorang di tempat parkir mal. Orang di foto itu tak lain adalah sekretaris pribadi Direktur Hendra. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Pak Budi menghadap Suryo dengan membawa laporan lengkap. Pak, sudah terkonfirmasi. Akun Ayu diakses dari luar, dan ada program manipulasi log yang ditanam di peladen. Kami juga telah mendapat bukti penyuapan kepala keamanan. Suryo membalik laporan itu halaman demi halaman. Wajahnya datar, namun buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram keras. Mengenai dalangnya, meski kami belum menemukan bukti yang menghubungkan langsung, tapi, dilihat dari situasinya, Pak Budi menghentikan kalimatnya. Suryo mengangkat, wajah menatapnya. Mata mereka beradu. Tanpa perlu menyebut nama, keduanya tahu siapa yang dimaksud. Suryo meletakkan laporan itu di meja. Gali lebih dalam, cari bukti telak agar dia tidak bisa mengelak lagi. Setelah Pak Budi keluar, Suryo terdiam menatap kursi kosong di depannya. Di kepalanya berputar satu pertanyaan yang sama berulang-ulang. Kenapa? Kenapa Hendra mati-matian ingin menendang seorang sekretaris baru, memanipulasi kebocoran rahasia, menyuap kepala keamanan, menaruh uang di dalam tas? Konspirasi sejauh ini untuk seorang sekretaris rendahan yang baru bekerja, sebulan sangat tidak masuk akal. Jika ia hanya tidak menyukai Ayu, ia tidak perlu bertindak sejauh ini. Hanya ada satu alasan kenapa Hendra sebegitu ketakutannya. Dia tahu siapa Ayu. Dia tahu Ayu adalah anak Aminah. Dan kemungkinan besar, dia juga tahu anak itu adalah darah daging Suryo. Perlahan tangan Suryo mengepal di atas meja. Reaksi berlebihan Hendra justru membuktikan identitas Ayu. Jika Hendra bertindak sampai sejauh ini, berarti Hendra sendiri yakin bahwa Ayu adalah anak Suryo. Hati Suryo memanas, sekaligus terasa sedingin es. Jika gadis itu benar-benar putrinya, itu artinya Hendra kini mencoba menghancurkan nyawa anaknya setelah 30 tahun lalu, menyingkirkan Aminah. Tatapan mata Suryo menjadi gelap gulita. Di sisi lain, Ayu semakin terisolasi dari dunia luar. Rumor sebagai pembocor rahasia perusahaan menyebar cepat di industrinya. Seorang teman kuliah menghubunginya dengan hati-hati. "Yu, aku tahu kamu bukan orang yang kayak gitu, tapi sekarang namamu lagi rame diomongin orang-orang di luar sana. Hati-hati ya." Hanya itu. Entah itu simpati atau peringatan, panggilan, terputus begitu saja. Orang-orang yang mengenalnya mulai menjaga jarak satu per satu. Dituduh melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan tanpa diberi kesempatan membela diri. Rasa ketidakberdayaan ini adalah hal yang paling menyiksa. Ayu duduk mematung cukup lama, lalu bangkit berdiri. Ia mengenakan jaket dan pergi keluar. Langkahnya tertuju pada sebuah warung mie godok pinggir jalan, tempat langganannya dan ibunya dulu. Itu adalah tempat yang selalu didatangi ibunya setiap kali hujan turun. Ayu duduk di sudut warung dan memesan semangkuk mie godok Jawa. Saat sesendok kuah hangat itu menyentuh lidahnya,
Pertahanan yang ia bangun selama ini akhirnya runtuh. Air matanya menetes jatuh ke dalam mangkuk. Ayu menunduk, menangis tanpa suara. Ibu warung memandangnya dari kejauhan dengan tatapan iba, namun tak mendekat, hanya memperhatikannya dalam diam. Ia sangat merindukan ibunya. Seandainya ibunya masih hidup, ia pasti punya setidaknya satu orang yang berada di pihaknya. Ayu menggenggam kalungnya. Batu permata dingin itu perlahan menyerap suhu tubuhnya di atas telapak tangan. Pada waktu yang sama, Suryo duduk sendiri di ruang kerjanya di rumah. Di atas meja, terhampar laporan hasil investigasi Pak Budi berdampingan dengan dokumen-dokumen korupsi Hendra yang baru dikeluarkan dari brankas. Bukti, penerimaan suap, buku dana gelap, transaksi gelap dengan mitra kerja, hal-hal yang selama bertahun-tahun diketahui namun sengaja dibiarkan oleh Suryo. Suryo memandang dokumen-dokumen itu lama sebelum mengalihkan pandangannya. Sebuah bingkai foto di sudut meja menarik perhatiannya. Itu adalah foto almarhum, istrinya, Ratna, yang meninggal 10 tahun lalu. Ratna muda tersenyum anggun di foto itu. Suryo mengangkat bingkai itu. Jarinya perlahan mengelus wajah Ratna. Pesan terakhir Ratna sebelum meninggal bergema di telinganya. Permintaan, memilukan agar ia menjaga Hendra, adik satu-satunya, dan memaafkannya. Karena wasiat itulah, selama 10 tahun ini, Suryo menahan diri menghadapi keserakahan Hendra. 10 tahun lalu, Ratna berbaring di ranjang rumah sakit. Kanker telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya matahari musim kemarau masuk melalui jendela, namun udara di dalam kamar terasa dingin dan penuh aroma antiseptik. Suryo duduk di kursi samping ranjang, menggenggam tangan Ratna. Ratna perlahan membuka matanya. Pandangannya yang buram mencari sosok Suryo. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara yang keluar. Suryo membungkuk, mendekatkan telinganya. Mas. Suara itu nyaris tak terdengar. Hanya hembusan napas yang lemah seperti angin tipis. Tolong jaga Hendra. Aku tahu dia banyak kekurangan, tapi dia satu-satunya adikku. Suryo mengangguk tanpa suara. Jari-jari Ratna yang kurus meremas tangan Suryo erat. Tenaga yang putus asa, yang sulit dipercaya datang dari orang yang sedang meregang nyawa. Dan ada hal yang belum pernah aku katakan padamu. Suryo mengangkat wajah menatap Ratna. Air mata mengalir deras dari sudut mata istrinya. 20 tahun yang lalu, wanita itu tidak pergi dengan kemauannya sendiri. Tubuh Suryo menegang. Hendra yang melakukannya. Hendra yang mendatangi wanita itu. Suara Ratna terputus-putus, tapi ia tak berhenti. Seolah memeras seluruh sisa tenaganya, ia melanjutkan kalimatnya kata demi kata. Hendra memberitahunya bahwa kamu adalah pewaris Nusantara Group. Dia bilang, perusahaan keluargamu sedang krisis, dan keluarga kami bisa membantunya, asalkan wanita itu pergi dari sisimu. Suryo tak bisa bernapas, telinganya berdengung, jantungnya seakan berhenti berdetak. Wanita itu pergi untuk menyelamatkanmu, Mas. Tubuh Ratna bergetar pelan. Ia menangis, bahunya yang hanya tersisa tulang itu berguncang. Aku tahu semuanya. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Karena aku ingin tetap berada di sisimu. Kata-kata yang dipendamnya selama 20 tahun akhirnya tumpah ruah sebelum ia meninggalkan dunia. Setiap hari aku dihantui rasa bersalah. Setiap kali aku melihatmu menderita di ruang kerja, setiap kali aku melihat ekspresi dinginmu. Meskipun aku tahu ini adalah tempat hasil mencuri, aku tak bisa melepaskannya meski hanya bisa menatap punggungmu seumur hidup. Maafkan aku, Mas. Tenaga dari tangan Ratna mulai memudar. Suaranya semakin kecil. Hendra melakukan semua itu untukku. Semua ini salahku. Jadi tolong, maafkan, Hendra. Kumohon. Itulah kata-kata terakhir Ratna. Malam itu, Ratna memejamkan mata untuk selamanya. Suryo duduk lama di kamar rumah sakit sambil tetap menggenggam tangannya. Tak ada air mata yang keluar. Amarah, kesedihan, dan kehampaan bercampur aduk, hingga ia bahkan tak bisa membedakan emosi apa yang ia rasakan. Tapi Suryo menepati wasiat Ratna. Untuk memenuhi permintaan terakhirnya menjaga Hendra, ia menahan amarahnya selama 10 tahun. Saat ia tahu Hendra menggelapkan uang perusahaan atau menerima suap dari pemasok, ia pura-pura tak tahu. Ia hanya menyimpan bukti-buktinya di dalam brankas tanpa pernah mengeluarkannya. Semua itu demi janjinya pada Ratna. Suryo kembali menatap foto Ratna. Hanya detak jam di ruang kerja yang mengalun, memecah keheningan. Ratna, maafkan aku, sepertinya aku tidak bisa lagi menepati janji itu. Suara Suryo rendah dan serak. Namun tekad yang terkandung di dalamnya tak tergoyahkan. Suryo berdiri dari kursinya. Ia merapikan dokumen-dokumen itu dan mematikan lampu. Dalam kegelapan,
Bingkai foto Ratna memantulkan cahaya samar. Kini, ada satu hal terakhir yang harus dipastikan. Menyusun kepingan teka-teki terakhir, apakah Ayu benar-benar putri kandungnya? Keesokan paginya, begitu tiba di kantor, Suryo langsung memanggil kepala sekretaris. Saat pintu tertutup, Suryo langsung berkata tanpa basa-basi, "Kita harus melakukan tes DNA." Pak Budi tidak terkejut. Mungkin ia sudah menduga instruksi ini akan datang. Ia menundukkan kepala. Suryo terdiam sejenak. Ia memutar-mutar pena di tangannya perlahan, sambil menatap Pak Budi, lakukan agar Direktur Hendra tak menyadarinya. Pak Budi segera bergegas menuju ruang sekretariat. Tempat Ayu yang kini kosong belum juga dirapikan. Laci mejanya hanya berisi sisa barang-barang yang tidak disita. Pak Budi memeriksa bagian dalam laci. Di dalam sebuah kantong kecil, ada seikat sikat gigi milik Ayu. Pak Budi memasukkannya ke dalam plastik kedap udara lalu menyimpannya di saku dalam jas. Siang harinya, Pak Budi berganti pakaian kasual dan keluar dari kantor. Ia menyetir sendiri menuju fasilitas laboratorium genetika di wilayah pinggiran Bogor. Ini bukan lembaga medis besar, melainkan fasilitas swasta kecil namun terpercaya. Setelah menyerahkan sampel dan meminta kerahasiaan penuh, ia kembali. Sementara itu, Hendra terus mengawasi gerak-gerik Pak Budi. Meskipun telah menendang Ayu, rasa cemasnya belum juga reda. Ancaman terhadap Ayu tak mempan, dan respon diam Presdir terasa mengganjal baginya. Hendra menyuruh anak buahnya mengikuti Pak Budi. 2 hari kemudian, anak buahnya datang melapor. Kepala sekretaris mengunjungi sebuah lab DNA di daerah Bogor. Ekspresi Hendra seketika berubah sinis. Pulpen di tangannya nyaris patah akibat cengkeramannya. Tes DNA. Benar saja, Presdir sudah curiga bahwa Ayu adalah anaknya. Skenario terburuk yang ditakuti Hendra kini menjadi kenyataan. Nama labnya apa? Anak buahnya menyerahkan secarik kertas berisi nama dan alamat lab tersebut. Hendra menatap kertas itu dan terdiam memikirkan sesuatu. Tak lama, sudut bibirnya terangkat. Keesokan harinya, Hendra mengirim orang ke lab itu. Anak buah Hendra menemui staf lab yang bertanggung jawab. Ia menggeser sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Keluarkan hasil tesnya, sebagai tidak identik. Sangat mudah kan? Staf lab itu menunduk melihat amplop tersebut. Keheningan berlangsung sejenak. Lalu, staf itu mengangguk. Baik, anak buah Hendra pergi dengan senyum puas. Jika hasil tes keluar negatif, Suryo akan percaya bahwa Ayu bukan anaknya. Wajah Hendra menyunggingkan, senyum licik yang menjijikkan. 2 hari berselang, hasil tes keluar. Pak Budi mengambil sendiri amplop yang masih disegel itu dan langsung membawanya ke kantor. Saat Pak Budi masuk, Suryo sedang duduk di sofa ruangannya. Ia memegang cangkir kopi, tapi sepertinya tak diminum sedikit pun. Kopinya sudah dingin, tak ada asap yang mengepul. Pak Budi meletakkan amplop bersegel itu di atas meja di hadapan Suryo. Hasilnya sudah keluar, Pak. Kerja bagus. Keluarlah. Setelah Pak Budi keluar dan pintu ditutup, Suryo hanya menatap amplop itu cukup lama. Ia mengulurkan tangannya, lalu terhenti. Ia mengulurkannya lagi, lalu berhenti lagi. Jika Ayu adalah anaknya, jika Aminah pergi sambil mengandung anaknya sendirian, bagaimana ia harus menanggung beban? Waktu 30 tahun itu, Suryo belum siap, tapi ia tak bisa menundanya lagi. Suryo mengambil amplop itu. Dengan ujung jari gemetar, ia merobek segelnya. Selembar kertas terlipat keluar dari dalam. Suryo membuka lipatan itu perlahan. Sebuah kalimat di kolom hasil pemeriksaan. Langsung tertangkap matanya. Hubungan kekerabatan, identik, probabilitas, 99,99%, 99,99%, 99,99%. Meskipun Hendra telah menyuap staf lab untuk memalsukan hasilnya, kertas di tangan Suryo ini adalah hasil yang asli. Kenyataannya, Pak Budi telah menduga pergerakan Hendra, sehingga ia sudah mengatur rencana dengan pihak lab sebelumnya. Jika ada yang mencoba menyuap untuk memanipulasi hasil, lab diminta berpura-pura setuju, sementara hasil aslinya akan dikirimkan langsung dan hanya kepada Pak Budi secara rahasia. Mata Suryo membeku, tatapannya terpaku pada tulisan itu, tak beranjak. Ia membacanya sekali lagi, dan membacanya lagi. Huruf-huruf itu mulai kabur dari pandangannya, matanya terasa panas dan berkaca-kaca. Tangan yang memegang kertas itu gemetar, hebat. Suara kertas yang berkerut bergemuruh sangat keras di ruangan yang sunyi. Itu anakku. Ayu anakku. Bibir Suryo bergetar hebat. 30 tahun. Hari-hari tak terhitung jumlahnya ketika anak itu lahir, belajar berjalan, memanggil ibunya. Untuk pertama kali, masuk sekolah, sakit, menangis, dan tertawa. Tak satu hari
pun Suryo berada di sampingnya. Ia bahkan tak tahu bahwa ia memiliki seorang anak. Aminah membesarkannya sendirian dan akhirnya meninggal dunia seorang diri. Bahu Suryo mulai berguncang. Awalnya halus, lalu semakin hebat. Tubuhnya merosot dari sofa, jatuh terduduk ke lantai. Lututnya menyentuh lantai. Yang dingin, tapi ia tak merasakannya. Ia memeluk kertas hasil tes itu erat-erat. Di dadanya sambil membungkukkan badan, suara tangisnya lolos dari bibirnya. Ia merapatkan giginya mencoba menahan, tapi tak tertahankan. Tangis yang menyeruak dari dasar tenggorokannya meledak keluar. Suryo Kusuma, Presiden Direktur Nusantara Group, pria yang berdiri di atas ribuan karyawan, kini bersimpuh di lantai ruangannya menangis layaknya anak kecil. Aminah, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Kalimat yang tak bisa terucap itu menggema di dalam hatinya, pada Aminah, pada Ayu, dan pada dirinya sendiri. 30 tahun telah berlalu tanpa bisa diulang. Betapapun ia menyesal, waktu itu tak akan kembali. Fakta itulah yang mencabik-cabik hati Suryo. Di luar ruangan, Pak Budi berdiri, menjaga pintu. Dari celah pintu, ia mendengar suara tangisan pilu atasannya. Pak Budi dengan tenang mengunci pintu ruang kerja itu dari luar. Kemudian, ia berbalik dan berkata pelan kepada staf sekretariat yang lain, Bapak Presdir, sedang menerima telepon penting. Jangan ada yang masuk. Pak Budi berdiri, menjaga pintu, menatap lorong di depannya. Ia berjaga agar atasannya bisa menangis sepuasnya tanpa diganggu oleh siapapun. Ini adalah bentuk pengertian yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang telah mendampingi Suryo selama belasan tahun. Entah berapa lama waktu berlalu, suara tangis dari dalam ruangan mereda. Suryo perlahan bangkit dari lantai. Gerakannya saat bertumpu pada sandaran lengan sofa terasa lambat dan sangat berat, tak seperti biasanya. Ia menuju kamar mandi pribadi dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Wajahnya di cermin tampak asing, matanya bengkak kemerahan, dan ujung hidungnya memerah. Pernahkah ia menangis seperti ini di sepanjang 59 tahun hidupnya? Suryo sendiri tak bisa mengingatnya. Ia kembali ke mejanya dan mengangkat telepon interkom. Pak Budi, masuklah. Pak Budi membuka pintu dan masuk. Ia melihat mata Suryo yang bengkak, tapi tak mengatakan apa-apa. Panggil, Sekretaris Ayu kembali ke kantor. Suara Suryo masih agak serak, namun ketegasannya tak goyah. Pak Budi menundukkan kepala, dan untuk dokumen terkait Direktur Hendra, apa semuanya sudah siap? Semua, sudah siap Pak. Suryo mengangguk. Ia menatap keluar jendela. Langit Jakarta, tampak cerah hari ini. Kumpulkan jajaran direksi. Siapkan rapat Dewan Direksi, untuk minggu depan. Setelah Pak Budi keluar, Suryo kembali menatap hasil tes DNA di atas mejanya. 99,99%. Angka itu kini bukan lagi terasa sebagai kesedihan, melainkan kekuatan. Ia punya seseorang yang harus ia lindungi sekarang. Telat 30 tahun. Tapi kini ia harus menjadi seorang ayah. Di waktu yang sama, Hendra duduk santai di ruangannya, meyakini bahwa staf lab sudah mengubah hasil tesnya menjadi negatif. Ia berhitung bahwa jika hasilnya negatif, kekecewaan Suryo akan membuatnya melupakan Ayu. Saat mendengar rapat Dewan Direksi diadakan minggu depan, Hendra menganggapnya sebagai peluang. Ia berencana meresmikan pemecatan Ayu di rapat itu dan memasukkan orang kepercayaannya sebagai pengganti. Ia tersenyum licik. Sama sekali tak menyadari bahwa jebakan untuk dirinya telah digali tepat di bawah kakinya sendiri. Telepon di kamar kos Ayu berdering pada jam 9 pagi. Nama yang muncul di layar, Budi Santoso, Kepala Sekretaris. Ayu ragu sejenak, lalu mengangkat teleponnya. Ayu Lestari, ini Budi Santoso. Tangan Ayu bergetar, halus. Masih ada dokumen serah terima pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Bisa datang ke kantor pusat hari ini? Suara Pak Budi terdengar formal dan kering. Ayu terdiam sesaat. Serah terima pekerjaan. Pada akhirnya aku akan dipecat secara resmi ya. Baik, saya akan datang siang ini. Setelah menutup telepon, Ayu berdiri di depan cermin. Wajah seseorang yang tak tidur nyenyak selama berhari-hari terpantul di sana. Bayangan hitam menggelayut di bawah matanya. Ayu membasuh wajahnya dan berganti pakaian rapi. Ia mengalungkan kalung safir biru, peninggalan ibunya di lehernya. Kemanapun ia pergi, ia tak pernah melepas kalung ini. Di saat yang sama, kabar dipanggilnya Ayu ke kantor juga sampai ke telinga Hendra. Hendra mendengus sambil bersandar di kursi kerjanya. Serah terima. Berarti pemecatan resmi. Bagus, akhirnya selesai juga. Sudut bibir Hendra terangkat. Karena hasil tes DNA pasti negatif, ia yakin Presdir sudah tak peduli lagi pada Ayu. Hendra menyilangkan kakinya dan menyesap kopinya dengan ekspresi sangat santai.
Jam 2 siang, Ayu tiba di lobi kantor pusat Nusantara Group. Ini pertama kalinya ia kembali menginjakan kaki di lobi sejak ia diusir waktu itu. Lantai marmernya memantulkan cahaya lampu yang terang benderang. Beberapa staf yang berpapasan mengenali Ayu dan mulai berbisik, tapi Ayu menatap lurus ke depan dan melangkah menuju lift. Saat tiba di lantai teratas, Pak Budi sudah menunggu. "Mari, ikut saya." Anehnya, Pak Budi tidak mengarahkan Ayu ke ruang sekretariat, melainkan menuju ruang kerja Presdir. Ayu mengerutkan kening kebingungan. Ia tak paham mengapa urusan serah terima pekerjaan dilakukan di ruang Presdir. Pak Budi membuka pintu. "Silakan masuk." Saat Ayu melangkah masuk, ia tersentak. Di ruangan yang luas itu, Suryo sedang duduk di depan meja kerjanya yang kosong. Tidak ada dokumen, tidak ada laptop. Matanya memerah dan ia tampak sangat lelah. "Duduk." Suara Suryo lembut. Bukan suara dinginan tegas sang Presdir yang selama ini Ayu kenal. Meski bingung, Ayu duduk dengan hati-hati di sofa. Hening, sejenak, mata Suryo menatap leher Ayu. Permata biru yang bertengger di atas, tulang selangkanya memancarkan cahaya dalam di bawah temaram lampu ruangan. "Kalung itu." Suryo perlahan membuka mulutnya. "Dulu aku pernah bertanya, tapi aku ingin bertanya sekali lagi. Dari mana asal kalung itu?" Ayu benar-benar tak mengerti apa maksud Presdirnya. Dipanggil untuk serah terima pekerjaan, tapi mengapa tiba-tiba bertanya soal kalung? "Ini peninggalan ibu saya," kata ibu, almarhum ayah yang memberikan kepadanya. "Ayah mendesain dan membuatnya sendiri," jawab Ayu singkat. Mendengar itu, Suryo memejamkan mata, bibirnya bergetar. "Ayahmu sudah meninggal?" "Iya. Beliau meninggal sebelum saya lahir." Suryo mengangguk pelan, lalu perlahan membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning. Ia meletakkan kertas itu dengan hati-hati di atas meja di depan Ayu. Permata berbentuk tetesan air, kawat perak yang melingkar. Itu adalah sketsa desain kalung yang digambar dengan pensil. "Itu adalah kalung yang kugambar sendiri 35 tahun yang lalu." Mata Ayu tertuju pada gambar tersebut. Tanpa sadar, tangannya menyentuh kalung di lehernya. Gambar di sketsa itu dan kalung di tangannya sama, persis, tanpa perbedaan walau 1 milimeter pun. Darah surut dari wajah Ayu. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Suryo kemudian mengeluarkan satu amplop lagi dari laci dan meletakkannya di depan Ayu. Tangan Ayu yang gemetar membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Itu dokumen resmi berlambang Laboratorium Genetika, hubungan kekerabatan, identik, probabilitas 99,99%. Tangan Ayu mematung. Ia membaca huruf-huruf itu, tapi otaknya menolak mencernanya. Ia membacanya sekali lagi. "Ini," suara Ayu pecah. Suryo berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menghampiri Ayu. "Ayu, kamu anakku." Ayu menatap wajah Suryo, kepalanya terasa berputar. Ia menatap kertas tes DNA, menatap sketsa kalung, dan kembali menatap wajah Suryo. "Ayah sudah meninggal." Begitu kata ibu, "Tapi dia masih hidup, ada di sini, orang ini, Presdir?" Pikiran Ayu menjadi kosong, total. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia merasa akan kehabisan napas. Saya tidak mengerti maksud Bapak sama sekali." Ayu memaksakan satu kalimat itu keluar dari mulutnya. Ia meletakkan dokumen dan sketsa itu kembali ke meja, lalu berdiri. Kakinya gemetar hebat, tapi ia memaksa melangkah. Suryo mencoba mengatakan sesuatu, tapi Ayu tak menoleh lagi. Ia membuka pintu dan berlari keluar. Suryo hanya bisa menatap pintu yang tertutup itu dalam diam. Ia ingin menahannya, namun merasa tak berhak. Seseorang yang tak pernah ada selama 30 tahun, apakah pantas jika tiba-tiba memanggil dirinya seorang ayah? Suryo menghempaskan tubuhnya ke sofa dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayu tak ingat bagaimana caranya ia bisa sampai kembali ke kamar kosnya. Saat ia sadar, ia sudah duduk di lantai kamarnya. Tanpa melepas jaketnya, ia menyandarkan punggungnya ke dinding dekat pintu masuk dan menatap hampa ke depan. Ayah masih hidup, tapi ibu bilang ia sudah meninggal. Pandangan Ayu beralih ke meja kecil di sudut kamar. Di sana ada bingkai foto ibunya. Di foto itu, Aminah, muda tersenyum cerah. Ayu merangkak mendekati meja, mengambil bingkai itu dan memeluknya erat di dada. "Ibu, kenapa ibu bohong?" Suara Ayu serak dan bergetar. Ucapan-ucapan ibunya di masa lalu muncul satu persatu di ingatannya. "Ayahmu meninggal waktu ibu masih muda. Dia orang yang sangat hebat. Kalung ini, ayahmu sendiri yang buat untuk ibu, hanya ada satu di dunia. Kalau ayah masih hidup, dia pasti sangat menyayangimu, nak." Setiap kali ibunya bercerita soal ayahnya,
Ibunya selalu meraba kalungnya. Meskipun matanya menatap jauh dengan kerinduan, selalu ada senyum tipis di bibirnya. Selama ini, Ayu mengira senyum itu berasal dari kenangan manis yang bahagia. Kenangan indah bersama almarhum ayah. Tapi ternyata ayah belum mati. Dia masih hidup. Dan dia adalah seorang presdir dari perusahaan konglomerat. Emosi panas meledak dari dada Ayu. Kalau dia masih hidup, kenapa dia tidak pernah sekalipun mencari kita? Bayangan ibunya yang bangun jam 5 pagi untuk berangkat kerja di warung muncul di ingatannya. Punggung ibunya yang berangkat, menembus dingin dengan jaket tipis usang. Tangan ibunya yang mendinginkan, bengkak di bawah air keran dingin sepulang kerja larut malam. Sakit pun ibunya, tak pernah bolos kerja, karena jika bolos, hari itu mereka tak bisa makan. Lalu, 6 tahun lalu. Hari itu, ibu juga berangkat ke warung pagi-pagi buta, jalanan licin karena hujan. Semalaman, ibu yang terburu-buru takut terlambat ditabrak mobil di penyeberangan jalan. Saat tiba di rumah sakit, ibu sudah nyaris tak sadarkan diri. Ketika Ayu tiba di UGD, kalung safir biru itu masih melingkar di leher ibunya. Ada bercak darah di sana. Saat Ayu menggenggam tangan ibunya, sang ibu menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk berucap, "Ayu, jangan benci ayahmu ya." Itulah kata-kata terakhirnya. Jangan membenci ayah yang pergi terlalu cepat dan tak ada di samping mereka, tapi ternyata ayahnya bukan meninggal. Ia masih hidup. Ibu sudah tahu sejak awal bahwa pria itu masih hidup, dan sampai akhir hayatnya, ibu berbohong untuk melindungi pria itu. Air mata membasahi wajah Ayu. Ia meringkuk memeluk erat foto ibunya. Kecelakaan saat berangkat kerja pagi buta. Tubuh yang rusak karena bekerja dari subuh hingga malam. Menahan sakit karena sayang mengeluarkan uang untuk berobat, hingga penyakitnya makin parah. Semua penderitaan itu ditanggung ibunya sendirian. Otak Ayu belum bisa memprosesnya. Ia tidak merasa haru atau bahagia. Kemarahan yang membara dan kesedihan yang dingin bergolak liar bagai badai di dalam dadanya. Entah berapa lama waktu berlalu, Ayu meletakkan foto ibunya dan menghapus air matanya dengan kasar. Ia mengambil ponselnya. Ia harus bertanya langsung. Kenapa pria itu mencampakkan ibunya? Kenapa ia tak ada di samping mereka selama 30 tahun? Apa yang sebenarnya ia lakukan? Ujung jari Ayu gemetar, tapi sorot, matanya tajam dan mantap. Ayu ragu cukup lama sambil memegang ponselnya. Nomor pribadi presdir tertera di layar. Tangannya gemetar. Tapi jika ia tak menekan tombol itu, rasa panas di dadanya akan membakarnya hidup-hidup. Ayu menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi sekali. Belum sempat bunyi kedua selesai, Suryo sudah mengangkatnya, seolah ia memang sedang menunggu telepon dari Ayu. Ayu. Suara Suryo terdengar di seberang sana. Suara yang berhati-hati dan gemetar. Begitu mendengar suara itu, seluruh emosi yang ditahan Ayu meledak keluar. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menggigit giginya erat. Jangan menangis. Ada yang harus kutanyakan. Saya hanya akan bertanya satu hal. Suara Ayu bergetar, namun tajam. Apakah Anda yang mencampakkan ibu saya? Hening sejenak di ujung telepon. Ibu melahirkan dan membesarkan saya sendirian. Dia bekerja di warung, dari pagi buta sampai larut malam. Tangannya pecah-pecah, punggungnya bengkok, tapi dia tak pernah libur sehari pun. Kalau sakit, dia cuma minum sebutir obat, lalu kerja lagi. Suara Ayu semakin meninggi. Tenggorokannya terasa panas. Bapak tahu bagaimana ibu meninggal 6 tahun lalu? Dia ditabrak mobil waktu lari berangkat kerja. Subuh-subuh, jalanan licin karena hujan. Dia meninggal dengan cara yang sangat tragis. Suryo tak mampu menjawab. Tangannya yang menggenggam gagang telepon memutih. Tubuhnya membungkuk di kursi ruang kerjanya. Selama ibu hidup, menderita seperti itu, apa yang dilakukan seorang pria yang bergelar ayah? Hidup nyaman sebagai konglomerat? Suara Ayu serak. Kemarahan dan kesedihan bercampur. Baur membuat kata-katanya terdengar seperti raungan. Ibu bilang pada saya bahwa ayah sudah lama meninggal. Dia orang yang hebat. Ibu bilang kalau ayah masih hidup, ayah pasti sangat menyayangi saya. Tapi Anda masih hidup kan? Anda masih hidup, tapi tak pernah sekalipun mencari kami. Suryo memegang telepon dengan kedua tangannya. Tangannya gemetar hebat, air mata mengalir di wajahnya, namun ia membiarkannya. Ayu. Suara Suryo keluar dengan serak. Ia memanggil nama itu lama tanpa bisa melanjutkan kalimatnya. Setelah menenangkan napasnya dengan susah payah, perlahan ia membuka suara. Aku tidak pernah mencampakkan ibumu. Lalu kenapa Bapak tidak ada di samping kami? Ibumu yang menghilang. Tiba-tiba saja suatu hari, napas Ayu terhenti. Suryo melanjutkan kalimatnya. Suaranya gemetar, tapi ia berbicara kata demi kata, dengan sangat jelas.
agar tak ada yang terlewat. 35 tahun yang lalu, aku pertama kali bertemu ibumu. Di depan perpustakaan, kampus. Aku menyembunyikan identitasku padanya. Aku takut dia akan pergi kalau tahu aku pewaris konglomerat. Kami pacaran selama 5 tahun. 5 tahun itu adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Suryo terdiam sejenak. Suara napasnya yang berat terdengar lewat telepon. Tiba-tiba suatu hari, ibumu menghilang hanya dengan selembar surat. Tanpa alasan apa-apa, aku mencarinya seperti orang gila. Setahun penuh aku mencarinya. Tapi tidak ada jejak sedikit pun. Kenapa, ibu tiba-tiba pergi? Tanya Ayu. Suara Suryo merendah. Nanti baru aku tahu alasannya. Ternyata Hendra Wijaya yang menemui ibumu. Dia memberitahu bahwa aku adalah pewaris Nusantara Group dan perusahaan sedang krisis. Satu-satunya jalan adalah aku harus menikahi keluarganya. Dia bilang, ibumu adalah batu sandungan. Suara Suryo bergetar hebat. Ibumu pergi demi diriku. 10 tahun lalu, sesaat sebelum almarhum istriku meninggal, dia mengakui semuanya. Air mata Ayu menetes jatuh. Ia menggigit bibirnya. Namun sia-sia, aku baru mengetahui kebenaran itu 20 tahun kemudian. Kenapa ibumu pergi? Suryo menarik napas panjang. Tapi Ayu, aku benar-benar tidak tahu kalau kau ada di dunia ini. Saat ibumu pergi, aku tidak tahu apakah dia sadar sedang hamil atau tidak. Tapi walau sadar, dia tidak akan memberitahuku. Kalau dia bilang, aku pasti akan menahannya. Ayu menangis dalam diam sambil menggenggam telepon. Air matanya mengalir membasahi kerah bajunya. Sosok ibunya kembali terbayang. Mata ibu yang menatap jauh sambil meraba kalungnya. Senyuman di bibirnya saat bilang bahwa ayah adalah pria hebat. Senyum itu. Ayu baru sadar sekarang. Itu bukanlah memori bahagia. Melainkan cinta yang dipendam secara paksa. Maafkan aku, pada ibumu dan padamu. Fakta bahwa aku tidak ada bersama kalian selama 30 tahun tak bisa dimaafkan. Aku juga tahu, alasan tidak tahu tak akan bisa mengampuniku. Suara Suryo semakin melemah. Silakan benci aku, kau boleh mengutukku, semua ini kesalahanku. Keheningan panjang membentang di antara mereka. Hanya terdengar isak tangis Ayu yang tertahan. Jika perkataan Suryo benar, awal dari semua ini adalah ulah Direktur Hendra, orang yang mengusir ibunya, yang membuat ibunya menderita sendirian, dan yang membuat ayahnya hidup tanpa mengetahui keberadaannya. Secara logika, Ayu bisa memahaminya. Tapi hatinya tidak bisa menerimanya begitu saja. Memahami alasannya tak akan bisa mengembalikan penderitaan ibunya selama 30 tahun. Punggung ibunya yang berlari menuju warung setiap subuh, serta tubuh ibunya yang terkapar di aspal basah, tak bisa hilang dari pelupuk matanya. Ibu menanggung semua beban itu sendirian. Apapun alasannya, hasilnya tetap sama. Saya mengerti penjelasan Bapak. Ayu akhirnya berbicara. Suaranya serak, layaknya sisa embusan napas sehabis menangis. Saya paham bahwa itu keputusan ibu, dan Bapak tidak tahu apa-apa, tapi... Ayu menarik napas panjang. Saat ini saya sangat bingung. Saya butuh waktu. Suryo memejamkan mata. Air mata jatuh menetesi punggung tangannya yang menggenggam ponsel. Baiklah, aku akan menunggu, selama yang kau butuhkan. Setelah telepon ditutup, Suryo tak kunjung meletakkan ponselnya. Meski layar telah mati dan ruang kerjanya tenggelam dalam kegelapan, ia tetap duduk terdiam. Ayu pun sama, ia terduduk diam setelah meletakkan ponselnya. Pandangannya jatuh pada foto ibunya. Ibunya di dalam foto itu masih tersenyum. Sambil menatap senyum itu, Ayu berbisik pelan, "Ibu, aku harus bagaimana?" Tidak ada jawaban. Tapi kalung safir di leher Ayu berpendar lembut, menyerap hangat suhu tubuhnya. Keesokan paginya, begitu tiba di kantor, Suryo langsung memanggil kepala sekretaris. "Persiapan rapat Dewan Direksi sudah selesai? Semua sudah siap." "Sepenuhnya, Pak." Suryo mengangguk pelan sambil menatap keluar jendela. Terlepas dari apakah hati Ayu akan luluh atau tidak, ada satu hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Menyingkirkan pria yang mengusir Aminah 30 tahun yang lalu dan kini mencoba menghancurkan putrinya juga. Mencabut akar orang itu, sepenuhnya. Itulah hutang minimum yang harus ia bayar pada Aminah, Ayu, dan dirinya sendiri. Suryo mengetuk-ngetuk tumpukan dokumen di atas mejanya. Buku, dana gelap Direktur Hendra, bukti suap, manipulasi kebocoran data, penyuapan, kepala keamanan, hingga upaya memanipulasi hasil tes DNA. Dokumen yang tertumpuk di brankas, selama bertahun-tahun berpadu dengan temuan baru dari Pak Budi, kini menjadi pedang yang tak tertembus. Jadwal dan agenda rapat sudah diberitahukan ke Direktur Hendra. Sesuai prosedur, kami hanya memberikan draft agendanya, laporan kinerja manajemen dan pembaruan personalia. Sudut bibir Suryo terangkat sedikit. Bagus.
Pada saat yang sama, Hendra sedang memeriksa materi rapat di ruang kerjanya, laporan kinerja manajemen dan urusan personalia. Hendra berencana memanfaatkan rapat ini untuk menjadikan kasus Ayu resmi dan memasukkan anak buahnya ke kursi sekretaris utama. Ia merapikan ujung jasnya dan berdiri di depan cermin, membenarkan dasinya. Gerakannya penuh rasa percaya diri bak, seorang pemenang. Hanya tersisa beberapa hari sebelum rapat direksi dimulai. Namun senyum di cermin itu tak menyadari bahwa beberapa hari ini akan menjadi hari-hari tenang terakhir dalam hidupnya. Malam sebelum rapat Dewan Direksi, Suryo menelepon Ayu. Ia memintanya hadir di rapat besok. Ia berkata akan membersihkan nama Ayu, membeberkan bukti-buktinya, dan mengumumkan secara resmi bahwa Ayu adalah putri kandungnya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani mengganggunya. Ayu sempat ragu, namun akhirnya ia menyanggupi. Setelah telepon ditutup, Suryo menatap keluar jendela ruang kerjanya. Langkah pertama untuk melunasi hutang 30 tahun akan dimulai besok. Pagi hari di hari rapat, mood Hendra sangat baik. Ia datang lebih awal, merapikan jasnya, dan bercermin. Ia tersenyum puas pada dirinya sendiri saat mengencangkan ikatan dasinya. Hari ini ia akan meresmikan pemecatan Ayu dan menempatkan bawahannya di posisi strategis. Karena yakin tes DNA sudah dimanipulasi jadi negatif, ia percaya Suryo sudah tak peduli lagi pada Ayu. Hendra duduk menyilangkan kaki, meminum kopinya dengan senyum kemenangan. Jam 10 pagi, pintu ruang rapat utama dibuka. Jajaran direksi sudah duduk berjejer di kedua sisi meja. Hendra duduk di kursi, deretan depan sebelah kanan, meletakkan dokumen-dokumennya. Ekspresinya sangat santai. Toh, agenda rapat hanya bertuliskan laporan kinerja dan personalia. Pintu terbuka lagi, dan Suryo melangkah masuk. Dan setengah langkah di belakang, Suryo, berdirilah Ayu. Ruang rapat seketika riuh rendah. Para direksi mengenali Ayu. Sekretaris yang dipecat karena bocorkan rahasia itu, kenapa dia ada di sini? Bisik-bisik menjalar di sepanjang meja rapat. Ketenangan di wajah Hendra langsung lenyap. Tangannya yang hendak mengangkat cangkir kopi terhenti. Melihat wajah Ayu, tengkuknya tiba-tiba terasa dingin. Suryo duduk di kursi pimpinan. Ayu duduk dengan tenang di kursi tambahan yang disediakan di sudut ruangan. Ekspresinya datar, tak ada emosi yang terbaca dari wajahnya. Suryo mulai berbicara. Agenda rapat hari ini akan kita ubah. Mata Hendra bergetar halus. Agenda pertama adalah laporan investigasi terkait tuduhan kebocoran rahasia yang dituduhkan pada mantan sekretaris Ayu Lestari. Ruangan menjadi sunyi, senyap. Para direktur mulai saling berpandangan. Hendra mencengkeram erat sandaran lengan kursinya. Suryo menoleh ke arah Pak Budi. Pak Budi mengangguk dan menekan remote proyektor. Layar besar di depan menyala. Di layar muncul catatan log akses server. Jam pengiriman email dari akun Ayu, berdampingan dengan rekaman CCTV lobi yang menunjukkan Ayu sudah pulang dan keluar gedung beberapa jam sebelumnya. Layar berganti, menunjukkan analisis program peretas log yang ditanam di server. Sambil menatap layar, Pak Budi menjelaskan secara detail bagaimana bukti-bukti itu dimanipulasi. Ruang rapat kembali bergemuruh. Ekspresi wajah para direktur berubah drastis. Keringat dingin mulai menetes di dahi Hendra. Saat itu juga, pintu terbuka dan seorang pria masuk. Itu adalah kepala keamanan. Wajah Hendra langsung pucat pasi. Kepala keamanan berdiri di depan meja dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya menerima perintah dari Direktur Hendra Wijaya untuk memanipulasi data server dan memasukkan uang ke dalam tas saudari Ayu. Saya juga memberikan kesaksian palsu saat sidang komite disiplin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ruang rapat membeku Bas. Seluruh pandangan direktur kini tertuju pada Hendra. Hendra melompat berdiri dari kursinya. Hei, kamu gila? Fitnah macam apa ini? Suara Hendra bergema memantul di dinding. Namun suaranya lebih terdengar seperti ketakutan ketimbang kemarahan. Suryo sama sekali tidak menatap Hendra. Ia hanya memberi isyarat anggukan pada Pak Budi. Layar kembali berganti. Kali ini, buku pembukuan dana gelap Hendra terpampang di layar. Bukti penerimaan, suap dari vendor, catatan transfer penggelapan uang perusahaan. Lalu video, rekaman saat kepala keamanan menerima tas berisi uang dari ajudan misterius di lobi hotel mewah. Kaki Hendra lemas. Ia bersandar di meja agar tidak jatuh. Wajahnya pucat pasi bak mayat. Barulah kemudian Suryo menatap Hendra. Matanya sangat dingin. Dan satu hal lagi. Layar berganti sekali lagi. Dokumen hasil tes DNA muncul di layar. Ayu Lestari adalah putri kandungku. Ruang rapat kembali diguncang keributan. Mata para direksi terbelalak kaget.
Probabilitas, identik 99,99%. Suryo menatap tajam ke arah Hendra sambil berucap, Direktur Hendra tahu bahwa Ayu adalah putriku. Karena itulah ia menjebaknya dengan fitnah murahan agar ia dikeluarkan dari perusahaan ini. Hendra bertumpu pada meja dengan kedua tangannya. Buku-buku jarinya memutih. Manipulasi. Hasil tes itu pasti dimanipulasi. Tatapan Suryo menjadi sedingin es batu. Manipulasi? Maksudmu, seperti saat kau menyuap pihak lab untuk memalsukan hasil tes DNA-nya menjadi tidak identik? Ini adalah hasil aslinya. Wajah Hendra hancur berantakan. Itu tidak. Kata-katanya mulai melantur. Tatapan para dewan, direksi kini sudah sepenuhnya memandangnya dengan jijik. Pada saat itu, pintu belakang terbuka. Dua pria berjaket kulit masuk ke dalam. Polisi. Mata Hendra terbelalak ngeri saat melihat mereka. Ia melangkah mundur. Kursinya tergeser berdecit melukai lantai. Direktur Hendra, Wijaya, kami minta Anda ikut ke kantor atas tuduhan penggelapan dalam jabatan dan perusakan barang bukti. Suara polisi terdengar formal dan datar. Kaki. Hendra kehilangan kekuatannya. Tubuhnya yang hanya berpegangan pada meja merosot, jatuh ke kursinya. Kak. Hendra memelas menatap Suryo. Matanya merah dan berair. Kak Suryo, jangan lakukan ini. Ratna sudah titip aku pada kakak. Kakak, sudah janji pada Mbak Ratna kan? Suara Hendra gemetar panik. Pria yang dulunya sombong dan penuh intrik itu hancur berantakan dalam hitungan detik. Namun, tatapan Suryo tak tergoyahkan. Ia membuka suaranya, jangan berani menyebut nama Ratna dari mulut kotor itu. Suara Suryo rendah namun tegas. Satu ruangan hening dan tertekan mendengar kalimat itu. Hanya karena janji itu, aku bersabar selama 10 tahun. Saat kamu menggelapkan uang perusahaan, saat kamu menerima suap dari rekan bisnis, aku tahu semuanya dan memejamkan mata. Semua hanya demi janjiku pada Ratna. Suryo melangkah maju satu tindak. Apa kamu pikir kamu pantas menyebut nama Ratna di hadapanku? Mulut Hendra terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Polisi menghampirinya dan memegang lengannya. Hendra masih memberontak di detik-detik terakhir. Saat diseret keluar, ia meronta sambil menunjuk ke arah Ayu. Ini semua gara-gara kamu. Coba saja kamu tidak pernah muncul. Tangan Ayu yang bertumpu di atas pangkuannya bergetar. Namun Ayu tak menundukkan kepalanya. Pintu ditutup, dan teriakan Hendra semakin menjauh di ujung lorong, lalu menghilang sepenuhnya. Keheningan turun, menyelimuti ruang rapat. Suryo berdiri dan mengedarkan pandangan ke seluruh direksi. Ayu Lestari adalah korban fitnah yang tak bersalah. Tuduhan kebocoran, rahasia itu murni fabrikasi Direktur Hendra, dan semua bukti sudah kami amankan. Saya membatalkan pemecatan saudari Ayu dan memulihkan nama baiknya. Para direktur mengangguk. Tak ada satupun yang berani membantah. Para petinggi itu kini memandang Ayu, tatapan yang beberapa hari lalu merendahkannya sebagai pengkhianat perusahaan, kini berubah 180 derajat. Satu persatu, mereka bangkit dan menundukkan kepala kepada Ayu. Ayu ikut berdiri dan membalas salam mereka dengan anggukan pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi ujung jari dari tangannya yang mengepal tampak memutih. Meski dari luar ia terlihat tegar, pusaran emosi tengah bergejolak hebat di dalam dadanya. Setelah rapat usai, para direktur meninggalkan ruangan satu persatu. Suryo menatap Ayu. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun lidahnya keluh. Ayu yang lebih dulu memecah keheningan. Terima kasih sudah membersihkan nama saya, kalimat yang singkat dan datar. Hati Suryo terasa sakit mendengarnya, tapi ia tak menunjukkannya. Saya pamit dulu. Ayu membalikkan badannya dan melangkah keluar. Suryo terus menatap punggung Ayu. Sikap pura-pura kuatnya itu membuat hati Suryo pilu. Pak Budi mendekat. Pak, bagaimana dengan ruangan Direktur Hendra? Suryo masih memandangi pintu tempat Ayu pergi sebelum akhirnya menoleh. Pindahkan semua barangnya ke gudang dan kosongkan ruangannya. Pak Budi menunduk hormat lalu pergi. Suryo kini sendirian di ruang rapat yang besar itu. Ia menatap dokumen yang berserakan di atas meja. Bukti korupsi, laporan sabotase, kertas hasil tes, DNA. Ini adalah pedang yang ia ayunkan demi menebus hutang 30 tahunnya. Namun, setelah mengayunkan pedang itu, yang tersisa di hati Suryo bukanlah kepuasan. Kenyataan bahwa Ayu masih belum bisa menerimanya sebagai seorang ayah. Hal itu masih menjadi beban yang mengganjal hatinya. Berita rapat itu menyebar dengan cepat ke seantero perusahaan. Staf yang sempat memalingkan wajah dari Ayu kini mengetahui kebenarannya. Malam, harinya di kamar kosnya, Ayu duduk di ranjang memandangi foto ibunya. Tangannya menggenggam erat kalung safir biru itu. Ibu, namaku sudah bersih, gumam Ayu, pelan. Namun,
Di lubuk hatinya masih ada simpul yang belum terurai. Ayu belum tahu bagaimana pria tua yang kini menjadi ayahnya itu akan mengisi sisa waktu mereka. Malam keesokan harinya setelah rapat Dewan Direksi, Suryo memerintahkan sopirnya untuk menepi. Mereka berada di mulut sebuah gang sempit di wilayah pinggiran Jakarta. Tunggu di sini. Seorang presiden direktur Nusantara Group berjalan masuk ke gang kumuh tanpa seorang pengawal pun. Di ujung gang, terdapat bangunan kos-kosan tua. Kat dindingnya terkelupas dan tangga besinya berkarat. Suryo berdiri di depan bangunan itu dan mendongak ke atas. Lampu di kamar pojok lantai 3 menyala terang. Suryo menaiki tangga dan sampai di lantai 3. Ia berdiri mematung di depan pintu kamar itu. Setelah menarik napas panjang, ia mengetuk. Terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka perlahan. Ayu berdiri di sana. Matanya membelalak kaget melihat Suryo di depan pintunya. Suryo menatap mata Ayu. Dan tanpa berkata apa-apa, ia berlutut. Di lantai lorong yang dingin itu, setelan jas mahalnya menyentuh ubin. Ayu tersentak kaget. Apa yang Bapak lakukan? Tolong berdiri. Ayu panik dan mencoba menarik lengan Suryo, tapi pria itu bergeming. Dengan kepala tertunduk, Suryo berbicara dengan suara rendah. 30 tahun. Penderitaanmu dan ibumu. Aku tahu tidak bisa kubayar hanya dengan kata-kata. Suara Suryo bergetar. Aku tahu alasan tidak tahu tak bisa menjadi pembenaran. Apapun itu, kenyataannya aku tidak ada di samping kalian. Suryo mengangkat, wajahnya menatap Ayu. Matanya berlinang air mata. Tapi, aku ingin menghabiskan sisa waktuku di dunia ini hanya untukmu, nak. Mata Ayu mulai berkaca-kaca. Pesan terakhir sang ibu terngiang di telinganya. Jangan benci ayahmu. Kata-kata terakhir ibunya, sesaat sebelum menghembuskan napas terakhir. Ayu meraih lengan Suryo dan perlahan membantunya berdiri. Suryo bangkit dengan kaki yang sedikit gemetar. Mata kedua orang itu saling bertatapan. Ibu, suara Ayu bergetar hebat. Sesaat sebelum meninggal, kalimat terakhir yang ibu ucapkan. Mata Suryo tertuju penuh pada Ayu. Jangan benci ayahmu. Itu kata-kata terakhir ibu. Bibir Suryo bergetar hebat. Air mata mengalir deras dari matanya. Ibu sama sekali tidak pernah membenci Bapak sampai akhir. Ibu juga menyuruhku untuk tidak membenci Bapak. Air mata Ayu ikut mengalir membasahi pipinya. Karena itu, sekarang, saya juga tidak akan membenci Bapak. Meski diucapkan di sela isak tangis, setiap kata Ayu terdengar sangat jelas. Suryo menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar hebat. Ayu melangkah maju satu tindak, lalu memeluk Suryo. Sebuah pelukan yang canggung dan kaku. Tapi kali ini, Ayu yang memeluknya duluan. Suryo membalas memeluk punggung Ayu. Keduanya berpelukan lama di depan pintu kos. Yang sempit itu, enggan melepaskan satu sama lain. Satu pelukan ini tidak serta-merta menghapus penderitaan 30 tahun. Tapi, ini adalah awal dari upaya untuk menyembuhkannya. Sebulan kemudian, Suryo mengadakan konferensi pers dan secara resmi mengumumkan Ayu sebagai putri kandung dan pewaris sahnya. Di bawah kilatan blitz kamera wartawan, Suryo berkata singkat dan tenang. Dia adalah putri yang baru saya temukan setelah 30 tahun. Meski rentetan pertanyaan dari para wartawan membanjirinya, Suryo enggan menjelaskan lebih lanjut. Ayu berdiri, mendampinginya di konferensi pers itu, tapi tak memberikan senyum lebar ke arah kamera. Wajahnya tegang mendampingi Suryo. Tapi saat sang ayah menyebut namanya, Ayu sedikit menoleh dan menatap Suryo. Tatapan itu jelas berbeda dari tatapan 1 bulan yang lalu. Saat Ayu kembali masuk ke Nusantara Group, reaksi para karyawan cukup canggung. Karena ia putri sang presdir, orang-orang di lorong hanya menunduk canggung atau tersenyum, basa-basi saat berpapasan. Mereka adalah orang-orang yang sempat memunggunginya. Beberapa waktu lalu, Ayu tahu itu, tapi ia tak mempedulikannya. Suryo bertanya, departemen apa yang ingin Ayu tempati? Tanpa ragu Ayu menjawab, saya ingin mulai di tim CSR, Corporate Social Responsibility. Saya mau belajar dari bawah. Suryo tidak menolak. Ia mengangguk sambil memandang putrinya. Wajah Ayu mewarisi ketegaran ibunya. Ketangguhan mental yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah berjuang hidup sendirian. 3 bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis pada Hendra Wijaya. Penggelapan dalam jabatan, penerimaan, suap, manipulasi barang bukti, hingga pencemaran nama baik. Dengan banyaknya dakwaan yang bertumpuk, ia divonis 10 tahun penjara. Di ruang sidang, Hendra tak mampu berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunduk saat dibawa petugas. Posisinya, yang ia bangun selama 30 tahun dengan menginjak-injak hidup orang lain, hancur, lebur dalam sekejap. Pada suatu hari di musim penghujan, Suryo dan Ayu duduk berdampingan di dalam mobil. Tujuan mereka adalah tempat pemakaman umum.
TPU, Tanah Kusir. Di sanalah makam Aminah berada. Biasanya Ayu selalu pergi sendirian, setiap tahun, tapi kali ini mereka pergi berdua. Mobil tiba di makam. Mereka berdiri berdampingan di depan batu nisan kecil yang sederhana. Nama Siti Aminah terukir di atasnya. Ayu meletakkan buket bunga yang dibawanya. Suryo mengeluarkan amplop kecil dari sakunya. Ia mengeluarkan selembar kertas dan menyandarkannya di batu nisan itu. Itu adalah sketsa desain kalung yang ia gambar 35 tahun lalu. Suryo bersimpuh di depan nisan. Tanah yang dingin dan agak basah mengotori celananya, tapi ia tak peduli. Jari-jarinya perlahan meraba nama yang terukir di batu itu. Aminah, suara Suryo serak. Maaf aku terlambat, maaf aku terlalu lama. Air matanya menetes jatuh ke atas batu nisan. Suryo menempelkan dahinya di batu nisan itu dan menangis cukup lama. Ayu berdiri di samping ayahnya, menatap dalam diam. Melihat bahu ayahnya yang bergetar hebat, air mata Ayu pun ikut menetes. Namun ia mengulurkan tangannya dan perlahan mengelus punggung ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Suryo bangkit, berdiri. Ayu mengeluarkan selembar foto dari tasnya. Foto mereka berdua saat berdiri berdampingan di konferensi pers kemarin. Foto pertama seorang ayah dan putrinya. Ayu meletakkan foto itu di sebelah buket bunga dan berucap, "Ibu, aku sudah ketemu ayah." Angin berhembus, menerbangkan helaian rambut Ayu. Sinar matahari pagi yang hangat turun membelai batu nisan itu. Setelah dari makam, keduanya kembali ke Jakarta. Ayu memberikan sebuah alamat kepada sopir. Tujuan mereka adalah sebuah warung mie godok tua di gang sempit. Warung yang sering Ayu datangi bersama ibunya saat ia masih kecil. Suryo turun dari mobil dan mendongak menatap warung itu. Papan nama usang, pintu masuk sempit. Mata Suryo menyipit, tempat ini, gumam Suryo pelan. Tempat yang sering kudatangi, bersama ibumu. Ayu menatap Suryo dengan mata terbelalak. Ayah pernah ke sini, bareng ibu? Iya. Dulu waktu kami masih kuliah, kami sering makan berdua di sini. Mata Ayu berkaca-kaca. Ia akhirnya paham mengapa ibunya sangat menyukai warung ini. Bagi sang ibu, tempat ini bukan sekadar warung mie godok yang enak. Disinilah tersimpan memori indah bersama orang yang sangat dicintainya. Mereka berdua melangkah masuk. Di dalam, seorang ibu tua yang punggungnya sudah bungkuk menoleh. Melihat wajah Ayu, wajahnya langsung ceria. Nuk Ayu, mampir lagi? Iya bu. Pandangan ibu warung beralih pada sosok Suryo di belakang Ayu. Ia memicingkan mata, mengamati wajah Suryo. Tiba-tiba matanya membesar. Loh, ya ampun, ibu warung. Ternganga, bukannya ini cowok yang dulu suka dibawa sama Aminah ke sini? Langkah Suryo terhenti. Ibu warung itu masih mengingat dirinya dari 35 tahun yang lalu. Wah, sudah tua sekali kamu sekarang? Canda ibu warung sambil tertawa hangat. Suryo tertawa canggung. Itu adalah tawa paling tulus yang ia lepaskan setelah 35 tahun lamanya. Keduanya duduk di pojok warung dan memesan 2 porsi mie godok Jawa. Tak lama kemudian, semangkuk mie godok yang mengepulkan asap diletakkan di meja mereka. Suryo menyendok kuah kaldu itu dan mencicipinya. Tangannya yang memegang sendok terhenti. Matanya memerah. Rasanya tidak berubah. Suara Suryo sangat pelan. Rasa yang persis sama seperti saat ia makan berhadapan dengan Aminah 35 tahun lalu. Ayu ikut menyeruput kuahnya. Kaldu hangat itu mengalir ke perutnya, seakan perlahan-lahan mencairkan bongkahan es di dalam hatinya. Dari luar, terdengar suara gemericik air. Tiba-tiba hujan gerimis mulai turun. Persis seperti hari di mana Suryo dan Aminah pertama kali bertemu di depan perpustakaan 35 tahun silam. Suryo menghentikan suapannya dan menatap Ayu. Ibumu paling suka kalau lagi hujan. Kalau hujan turun, dia pasti ngajak makan mie godok di sini. Ayu mengangguk. Aku juga begitu. Kalau hujan, ibu selalu ajak makan di sini. Keheningan sejenak menyelimuti keduanya. Tapi bukan keheningan yang menyedihkan. Itu adalah keheningan yang tenang dan hangat saat dua orang yang mencintai sosok yang sama saling berbagi memori untuk pertama kalinya. Suryo meletakkan sendok garpunya dan menatap Ayu lekat-lekat. Ayu, terima kasih. Ya, sudah mau terlahir sebagai putriku. Daripada menjawab, Ayu menyendok kuah mie godok itu sekali lagi. Dan ia bergumam pelan. Makan selagi. Hangat, yah, ayah. Itulah pertama kalinya kata itu keluar dari mulut Ayu. Tangan Suryo terhenti di udara. Sendoknya menyentuh pinggiran mangkuk, menimbulkan dentingan kecil. Suryo menundukkan kepalanya memandangi mangkuk mie. Setetes air mata jatuh ke dalam kuah kaldu. Tanpa sepatah kata, ia menyeka sudut matanya dengan ujung lengan bajunya, lalu kembali memegang sendok. Di luar sana, hujan gerimis mengguyur dengan tenang. Di dalam warung,
uap kuah kaldu mie godok, yang gurih membumbung ke udara. Di bawah cahaya lampu kekuningan warung tua itu, kehangatannya turun merangkul pundak ayah dan anak yang duduk saling berhadapan. Waktu 30 tahun yang hilang tak bisa diputar kembali, hari-hari yang terbuang tak akan bisa diganti. Namun saat ini, di atas meja kecil dengan 2 mangkuk mie godok yang mengepul, seorang ayah dan putrinya pada akhirnya hidup di waktu yang sama untuk pertama kalinya. Batu safir biru di leher Ayu memantulkan cahaya warung dengan pendar yang lembut, seolah kalung penuh cinta yang diciptakan 30 tahun lalu itu, setelah melalui perpisahan yang panjang, akhirnya menemukan tempat pulangnya yang sesungguhnya. Bagaimana menurut Anda kisah hari ini? Aminah rela pergi demi melindungi orang yang dicintainya. Jika Anda berada di posisinya, pilihan apa yang akan Anda ambil? Sejujurnya, saat menulis kisah ini, saya merasa Aminah terlalu bodoh, karena pada akhirnya, pengorbanannya tak membuat siapapun bahagia selama 30 tahun. Terkadang dalam hidup, mungkin membuat pilihan yang egois tidak sepenuhnya salah. Mengalah dan berkorban terus-menerus belum tentu membuat semua orang bahagia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa subscribe dan like. Saya akan kembali dengan cerita yang lebih menarik. Terima kasih sudah mendengarkan.